Kecelakaan pesawat dari maskapai Jeju Air terjadi di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan. Pesawat Jeju Air itu jatuh di Bandara Muan pada Minggu 29 Desember sekira pukul 9 pagi waktu setempat. Pesawat yang mengangkut 175 penumpang dan 6 kru itu jatuh setelah keluar dari landasan pacu. Maskapai Jeju Air itu menabrak tembok bandara dan meledak. Berdasarkan laporan Yonhap, 29 orang meninggal dunia akibat insiden tersebut. Jumlah korban tersebut diprediksi bakal bertambah melihat besarnya ledakan yang terjadi dalam kecelakaan pesawat itu. Kecelakaan tersebut diduga terjadi karena roda pendaratan pesawat Jeju Air tidak berfungsi. Akibat roda pendaratan rusak, pesawat tersebut keluar landasan pacu dan menabrak pagar hingga meledak. Setelah menabrak pagar, api membakar badan pesawat hingga memunculkan kepulan asap hitam yang membumbung tinggi. Pihak berwenang Korea Selatan berhasil memadamkan api ledakan pesawat dalam waktu 43 menit. Sebanyak 80 petugas pemadam kebakaran dikirim ke lokasi kejadian untuk memadamkan api ledakan pesawat tersebut. Sementara itu, juru bicara Jeju Air mengatakan pihak maskapai saat ini sedang memeriksa laporan dugaan penyebab kecelakaan tersebut. Korban meninggal dunia dalam insiden maut jatuhnya pesawat Jeju Air dari Bangkok di Bandar Udara Internasional Muan, Korea Selatan. Ini dikabarkan menjadi 179 orang dan 2 korban selamat pada Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Informasi tersebut berdasarkan laporan dari salah satu media pemberitaan Korea Now pada Minggu 29 Desember 2024 waktu setempat. Diketahui saudara pesawat tersebut membawa 175 penumpang dan 6 kru. Kendati demikian, belum diketahui terkait identitas korban meninggal maupun korban selamat dalam insiden tragis tersebut. Pesawat Jeju Air dengan nomor penerbangan 7C2216 dari Bangkok tersebut dilaporkan tergelincir di landasan pacu dan jatuh di Bandara Muan. Kecelakaan itu terjadi sekira pukul 09.00 waktu setempat. Diduga pesawat gagal melakukan pendaratan darurat setelah roda pendaratan transportasi udara tersebut tidak berfungsi dengan baik. Selama upaya pendaratan darurat, pesawat dikabarkan tidak dapat mengurangi kecepatannya secara memadai saat mendekati ujung landasan pacu. Pesawat kemudian menabrak struktur bandara di ujung landasan pacu tersebut. Hal itulah yang mengakibatkan kerusakan parah pada badan pesawat dan memicu kebakaran. Kronologi pesawat Jeju Air jatuh di Bandara Muan, Korea Selatan diduga berawal dari tidak berfungsinya roda kendaraan. Diduga roda pesawat tidak berfungsi dengan baik saat pilot hendak melakukan pendaratan darurat. Adapun dugaan lain, roda pesawat rusak seusai tabrakan dengan buruk. Diduga pesawat gagal melakukan pendaratan darurat setelah roda pendaratan transportasi udara ini tidak berfungsi dengan benar. Selama upaya pendaratan darurat, pesawat dilaporkan tidak dapat mengurangi kecepatannya secara memadai saat mendekati ujung landasan pacu. Pesawat kemudian menabrak struktur bandara di ujung landasan pacu tersebut. Hal itulah yang mengakibatkan kerusakan parah pada badan pesawat dan memicu kebakaran. Penerbangan Jeju Air ini dilaporkan telah mencoba satu pendaratan sebelum dipaksa untuk berputar-putar ketika roda pendaratan gagal turun secara normal. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan kondisi ataupun situasi di Bandara Muan setelah terjadinya pesawat Jeju Air jatuh. Di mana ini para korban tewas maupun yang dilaporkan korban selamat sejauh ini yang diterima oleh Tribun Network ini baru 2 orang yang ditemukan selamat atau dalam kondisi masih hidup yang diduga ini merupakan kru pesawat Jeju Air. Dan sampai saat ini bahkan proses evakuasi para korban yang hilang maupun para korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia ini juga masih dilakukan proses evakuasi dan identifikasi terkait identitas korban. Dan seperti yang Anda lihat juga saudara, setelah kejadian bahkan puing-puing pesawat ini terlihat sudah tidak berbentuk lagi, tidak ada badan pesawat yang terlihat secara utuh. Hanya saja tadi terlihat beberapa sayap pesawat atau bagian ekor pun juga sudah tak berbentuk.
Penerbangan Jeju Air ini sebelumnya dilaporkan memang telah mengalami sejumlah masalah saat sudah terbang. Di sisi lain, pesawat tersebut ini juga sempat mengalami go around atau manuver penerbangan standar di mana pilot ini membatalkan upaya pendaratan dan berputar-putar untuk mencobanya lagi. Kemudian diduga tabrakan burung ini juga telah menyebabkan kerusakan roda pendaratan. Namun demikian, terkait dugaan tersebut masih dilakukan penyelidikan. Sampai berita ini ditayangkan pada Minggu 29 Desember 2024, sejauh ini Tribun Network masih terus memantau informasi terkait perkembangan atas kejadian pesawat Jeju Air jatuh di Bandara Muan, Korea Selatan. 네, 광주예요. 연락 오고 연락 오고. 그러면 기다리고 있으라고 그래요. 김치가. Pesawat Jeju Air dengan nomor penerbangan 7C2216 dari Bangkok dilaporkan jatuh di Bandara Internasional Muan, Provinsi Jeolla Selatan, Korea Selatan pada Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 09.00 waktu setempat. Pesawat tersebut diketahui membawa 175 penumpang dan 6 kru. Atas kejadian tersebut, informasi sementara yang diterima Tribun Network pada Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, korban tewas sebanyak 47 orang. Diduga pesawat gagal melakukan pendaratan darurat setelah roda pendaratan transportasi udara tersebut tidak berfungsi dengan benar. Selama upaya pendaratan darurat, pesawat tidak dapat mengurangi kecepatannya secara memadai saat mendekati ujung landasan pacu. Pesawat kemudian menabrak struktur bandara di ujung landasan pacu tersebut. Hal itu mengakibatkan kerusakan parah pada badan pesawat dan memicu kebakaran. Penerbangan Jeju Air dilaporkan telah mencoba satu pendaratan sebelum dipaksa untuk berputar-putar ketika roda pendaratan gagal turun secara normal. Di sisi lain, hal itu disebut go around adalah manuver penerbangan standar di mana pilot membatalkan upaya pendaratan dan berputar-putar untuk mencoba lagi. Kemudian diduga tabrakan burung telah menyebabkan kerusakan roda pendaratan, meskipun hal ini masih dalam penyelidikan. 2 orang dikabarkan ditemukan oleh petugas evakuasi dan masih hidup. Proses evakuasi terkait korban selamat atau korban lainnya masih dilakukan pendataan. Operasi penyelamatan besar pun dikabarkan masih terus berlangsung di bandara, yakni bagian barat daya negara tersebut. Berdasarkan video yang diterima Tribun Network, tampak kepulan asap hitam keluar dari badan pesawat saat kejadian tersebut. Pesawat ini juga terlihat terbakar setelah jatuh, kemudian sejumlah pemadam kebakaran dan kendaraan darurat yang dikerahkan juga berada di dekat pesawat. Sementara itu, penjabat Presiden Korea Selatan Choi Sang-mok memerintahkan upaya habis-habisan untuk operasi penyelamatan di Bandara Muan. Sebagai informasi saudara, warga negara Thailand termasuk di antara mereka yang berada dalam pesawat. Penjabat Presiden Korea Selatan Choi Sang-mok juga telah menginstruksikan responden darurat untuk memobilisasi semua peralatan dan personil yang tersedia untuk menanggapi kecelakaan itu.
Hal ini juga turut disampaikan melalui siaran pers dari Kementerian Dalam Negeri dan Keselamatan. Tragedi ini terjadi hanya 2 hari setelah Choi menjabat sebagai pejabat presiden, babak terakhir dalam masa kekacauan politik di Korea Selatan. Presiden negara saat ini, Yoon Suk Yeol, dicabut kekuasaannya oleh parlemen 2 minggu lalu. Itu menyusul perintah darurat militer yang menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan politik sebelumnya. Kecelakaan pesawat dari maskapai Jeju Air terjadi di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan. Pesawat Jeju Air itu jatuh di Bandara Muan pada Minggu 29 Desember sekira pukul 9 pagi waktu setempat. Pesawat yang mengangkut 175 penumpang dan 6 kru itu jatuh setelah keluar dari landasan pacu. Maskapai Jeju Air itu menabrak tembok bandara dan meledak. Berdasarkan laporan Yonhap, 29 orang meninggal dunia akibat insiden tersebut. Jumlah korban tersebut diprediksi bakal bertambah melihat besarnya ledakan yang terjadi dalam kecelakaan pesawat itu. Kecelakaan tersebut diduga terjadi karena roda pendaratan pesawat Jeju Air tidak berfungsi. Akibat roda pendaratan rusak, pesawat tersebut keluar landasan pacu dan menabrak pagar hingga meledak. Setelah menabrak pagar, api membakar badan pesawat hingga memunculkan kepulan asap hitam yang membumbung tinggi. Pihak berwenang Korea Selatan berhasil memadamkan api ledakan pesawat dalam waktu 43 menit. Sebanyak 80 petugas pemadam kebakaran dikirim ke lokasi kejadian untuk memadamkan api ledakan pesawat tersebut. Sementara itu, juru bicara Jeju Air mengatakan pihak maskapai saat ini sedang memeriksa laporan dugaan penyebab kecelakaan tersebut. Korban meninggal dunia dalam insiden maut jatuhnya pesawat Jeju Air dari Bangkok di Bandar Udara Internasional Muan, Korea Selatan. Ini dikabarkan menjadi 179 orang dan 2 korban selamat pada Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Informasi tersebut berdasarkan laporan dari salah satu media pemberitaan Korea Now pada Minggu 29 Desember 2024 waktu setempat. Diketahui saudara pesawat tersebut membawa 175 penumpang dan 6 kru. Kendati demikian, belum diketahui terkait identitas korban meninggal maupun korban selamat dalam insiden tragis tersebut. Pesawat Jeju Air dengan nomor penerbangan 7C2216 dari Bangkok tersebut dilaporkan tergelincir di landasan pacu dan jatuh di Bandara Muan. Kecelakaan itu terjadi sekira pukul 09.00 waktu setempat. Diduga pesawat gagal melakukan pendaratan darurat setelah roda pendaratan transportasi udara tersebut tidak berfungsi dengan baik. Selama upaya pendaratan darurat, pesawat dikabarkan tidak dapat mengurangi kecepatannya secara memadai saat mendekati ujung landasan pacu. Pesawat kemudian menabrak struktur bandara di ujung landasan pacu tersebut. Hal itulah yang mengakibatkan kerusakan parah pada badan pesawat dan memicu kebakaran. Kronologi pesawat Jeju Air jatuh di Bandara Muan, Korea Selatan diduga berawal dari tidak berfungsinya roda kendaraan. Diduga roda pesawat tidak berfungsi dengan baik saat pilot hendak melakukan pendaratan darurat. Adapun dugaan lain roda pesawat rusak seusai tabrakan dengan burung. Diduga pesawat gagal melakukan pendaratan darurat setelah roda pendaratan transportasi udara ini tidak berfungsi dengan benar. Selama upaya pendaratan darurat, pesawat dilaporkan tidak dapat mengurangi kecepatannya secara memadai saat mendekati ujung landasan pacu. Pesawat kemudian menabrak struktur bandara di ujung landasan pacu tersebut. Hal itulah yang mengakibatkan kerusakan parah pada badan pesawat dan memicu kebakaran. Penerbangan Jeju Air ini dilaporkan telah mencoba satu pendaratan sebelum dipaksa untuk berputar-putar ketika roda pendaratan gagal turun secara normal. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan
kondisi ataupun situasi di Bandara Muan setelah terjadinya pesawat Jeju Air jatuh, di mana ini para korban tewas maupun yang dilaporkan korban selamat sejauh ini yang diterima oleh Tribun Network ini baru 2 orang yang ditemukan selamat atau dalam kondisi masih hidup, yang diduga ini merupakan kru pesawat Jeju Air. Dan sampai saat ini bahkan proses evakuasi para korban yang hilang maupun para korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia ini juga masih dilakukan proses evakuasi dan identifikasi terkait identitas korban. Dan seperti yang Anda lihat juga, saudara, setelah kejadian bahkan puing-puing pesawat ini terlihat sudah tidak berbentuk lagi, tidak ada badan pesawat yang terlihat secara utuh. Hanya saja tadi terlihat beberapa sayap pesawat atau bagian ekor pun juga sudah tak berbentuk. Penerbangan Jeju Air ini sebelumnya dilaporkan memang telah mengalami sejumlah masalah saat sudah terbang. Di sisi lain, pesawat tersebut ini juga sempat mengalami go around atau manuver penerbangan standar di mana pilot ini membatalkan upaya pendaratan dan berputar-putar untuk mencobanya lagi. Kemudian diduga tabrakan burung ini juga telah menyebabkan kerusakan roda pendaratan. Namun demikian, terkait dugaan tersebut masih dilakukan penyelidikan. Sampai berita ini ditayangkan pada Minggu 29 Desember 2024, sejauh ini Tribun Network masih terus memantau informasi terkait perkembangan atas kejadian pesawat Jeju Air jatuh di Bandara Muan, Korea Selatan. 네, 관계해요. 연락 오겠어, 연락 오겠어. 그러면 기다리고 있으라고 그래요. 김치가. Pesawat Jeju Air dengan nomor penerbangan 7C2216 dari Bangkok dilaporkan jatuh di Bandara Internasional Muan, Provinsi Jeolla Selatan, Korea Selatan pada Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 09.00 waktu setempat. Pesawat tersebut diketahui membawa 175 penumpang dan 6 kru. Atas kejadian tersebut, informasi sementara yang diterima Tribun Network pada Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, korban tewas sebanyak 47 orang. Diduga pesawat gagal melakukan pendaratan darurat setelah roda pendaratan transportasi udara tersebut tidak berfungsi dengan benar. Selama upaya pendaratan darurat, pesawat tidak dapat mengurangi kecepatannya secara memadai saat mendekati ujung landasan pacu. Pesawat kemudian menabrak struktur bandara di ujung landasan pacu tersebut. Hal itu mengakibatkan kerusakan parah pada badan pesawat dan memicu kebakaran. Penerbangan Jeju Air dilaporkan telah mencoba satu pendaratan sebelum dipaksa untuk berputar-putar ketika roda pendaratan gagal turun secara normal. Di sisi lain, hal itu disebut go around adalah manuver penerbangan standar di mana pilot membatalkan upaya pendaratan dan berputar-putar untuk mencoba lagi. Kemudian diduga tabrakan burung telah menyebabkan kerusakan roda pendaratan, meskipun hal ini masih dalam penyelidikan.
2 orang dikabarkan ditemukan oleh petugas evakuasi dan masih hidup. Proses evakuasi terkait korban selamat atau korban lainnya masih dilakukan pendataan. Operasi penyelamatan besar pun dikabarkan masih terus berlangsung di bandara, yakni bagian barat daya negara tersebut. Berdasarkan video yang diterima Tribun Network, tampak kepulan asap hitam keluar dari badan pesawat saat kejadian tersebut. Pesawat ini juga terlihat terbakar setelah jatuh, kemudian sejumlah pemadam kebakaran dan kendaraan darurat yang dikerahkan juga berada di dekat pesawat. Sementara itu, penjabat Presiden Korea Selatan Choi Sang-mok memerintahkan upaya habis-habisan untuk operasi penyelamatan di Bandara Muan. Sebagai informasi saudara, warga negara Thailand termasuk di antara mereka yang berada dalam pesawat. Penjabat Presiden Korea Selatan Choi Sang-mok juga telah menginstruksikan responden darurat untuk memobilisasi semua peralatan dan personil yang tersedia untuk menanggapi kecelakaan itu. Hal ini juga turut disampaikan melalui siaran pers dari Kementerian Dalam Negeri dan Keselamatan. Tragedi ini terjadi hanya 2 hari setelah Choi menjabat sebagai pejabat presiden, babak terakhir dalam masa kekacauan politik di Korea Selatan. Presiden negara saat ini, Yoon Suk Yeol, dicabut kekuasaannya oleh parlemen 2 minggu lalu. Itu menyusul perintah darurat militer yang menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan politik sebelumnya. Kecelakaan pesawat dari maskapai Jeju Air terjadi di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan. Pesawat Jeju Air itu jatuh di Bandara Muan pada Minggu 29 Desember sekira pukul 9 pagi waktu setempat. Pesawat yang mengangkut 175 penumpang dan 6 kru itu jatuh setelah keluar dari landasan pacu. Maskapai Jeju Air itu menabrak tembok bandara dan meledak. Berdasarkan laporan Yonhap, 29 orang meninggal dunia akibat insiden tersebut. Jumlah korban tersebut diprediksi bakal bertambah melihat besarnya ledakan yang terjadi dalam kecelakaan pesawat itu. Kecelakaan tersebut diduga terjadi karena roda pendaratan pesawat Jeju Air tidak berfungsi. Akibat roda pendaratan rusak, pesawat tersebut keluar landasan pacu dan menabrak pagar hingga meledak. Setelah menabrak pagar, api membakar badan pesawat hingga memunculkan kepulan asap hitam yang membumbung tinggi. Pihak berwenang Korea Selatan berhasil memadamkan api ledakan pesawat dalam waktu 43 menit. Sebanyak 80 petugas pemadam kebakaran dikirim ke lokasi kejadian untuk memadamkan api ledakan pesawat tersebut. Sementara itu, juru bicara Jeju Air mengatakan pihak maskapai saat ini sedang memeriksa laporan dugaan penyebab kecelakaan tersebut. Korban meninggal dunia dalam insiden maut jatuhnya pesawat Jeju Air dari Bangkok di Bandar Udara Internasional Muan, Korea Selatan. Ini dikabarkan menjadi 179 orang dan 2 korban selamat pada Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Informasi tersebut berdasarkan laporan dari salah satu media pemberitaan Korea Now pada Minggu 29 Desember 2024 waktu setempat. Diketahui saudara pesawat tersebut membawa 175 penumpang dan 6 kru. Kendati demikian, belum diketahui terkait identitas korban meninggal maupun korban selamat dalam insiden tragis tersebut. Pesawat Jeju Air dengan nomor penerbangan 7C2216 dari Bangkok tersebut dilaporkan tergelincir di landasan pacu dan jatuh di Bandara Muan. Kecelakaan itu terjadi sekira pukul 09.00 waktu setempat. Diduga pesawat gagal melakukan pendaratan darurat setelah roda pendaratan transportasi udara tersebut tidak berfungsi dengan baik. Selama upaya pendaratan darurat, pesawat dikabarkan tidak dapat mengurangi kecepatannya secara memadai saat mendekati ujung landasan pacu. Pesawat kemudian menabrak struktur bandara di ujung landasan pacu tersebut.
Hal itulah yang mengakibatkan kerusakan parah pada badan pesawat dan memicu kebakaran. Kronologi pesawat Jeju Air jatuh di Bandara Muan, Korea Selatan diduga berawal dari tidak berfungsinya roda kendaraan. Diduga roda pesawat tidak berfungsi dengan baik saat pilot hendak melakukan pendaratan darurat. Adapun dugaan lain, roda pesawat rusak seusai tabrakan dengan burung. Diduga pesawat gagal melakukan pendaratan darurat setelah roda pendaratan transportasi udara ini tidak berfungsi dengan benar. Selama upaya pendaratan darurat, pesawat dilaporkan tidak dapat mengurangi kecepatannya secara memadai saat mendekati ujung landasan pacu. Pesawat kemudian menabrak struktur bandara di ujung landasan pacu tersebut. Hal itulah yang mengakibatkan kerusakan parah pada badan pesawat dan memicu kebakaran. Penerbangan Jeju Air ini dilaporkan telah mencoba satu pendaratan sebelum dipaksa untuk berputar-putar ketika roda pendaratan gagal turun secara normal. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan kondisi ataupun situasi di Bandara Muan setelah terjadinya pesawat Jeju Air jatuh. Di mana ini para korban tewas maupun yang dilaporkan korban selamat sejauh ini yang diterima oleh Tribun Network ini baru 2 orang yang ditemukan selamat atau dalam kondisi masih hidup, yang diduga ini merupakan kru pesawat Jeju Air. Dan sampai saat ini bahkan proses evakuasi para korban yang hilang maupun para korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia ini juga masih dilakukan proses evakuasi dan identifikasi terkait identitas korban. Dan seperti yang Anda lihat juga, saudara, setelah kejadian bahkan puing-puing pesawat ini terlihat sudah tidak berbentuk lagi, tidak ada badan pesawat yang terlihat secara utuh, hanya saja tadi terlihat beberapa sayap pesawat atau bagian ekor pun juga sudah tak berbentuk. Penerbangan Jeju Air ini sebelumnya dilaporkan memang telah mengalami sejumlah masalah saat sudah terbang. Di sisi lain, pesawat tersebut ini juga sempat mengalami go around atau manuver penerbangan standar di mana pilot ini membatalkan upaya pendaratan dan berputar-putar untuk mencobanya lagi. Kemudian diduga tabrakan burung ini juga telah menyebabkan kerusakan roda pendaratan. Namun demikian, terkait dugaan tersebut masih dilakukan penyelidikan. Sampai berita ini ditayangkan pada Minggu 29 Desember 2024, sejauh ini Tribun Network masih terus memantau informasi terkait perkembangan atas kejadian pesawat Jeju Air jatuh di Bandara Muan, Korea Selatan. 네, 강리에요. 연락 오죠, 연락 오죠. 그러면 기다리고 있으라고 그래요. 김치가. Pesawat Jeju Air dengan nomor penerbangan 7C2216 dari Bangkok dilaporkan jatuh di Bandara Internasional Muan, Provinsi Jeolla Selatan, Korea Selatan pada Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 09.00 waktu setempat. Pesawat tersebut diketahui membawa 175 penumpang dan 6 kru.
Atas kejadian tersebut, informasi sementara yang diterima Tribun Network pada Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, korban tewas sebanyak 47 orang. Diduga pesawat gagal melakukan pendaratan darurat setelah roda pendaratan transportasi udara tersebut tidak berfungsi dengan benar. Selama upaya pendaratan darurat, pesawat tidak dapat mengurangi kecepatannya secara memadai saat mendekati ujung landasan pacu. Pesawat kemudian menabrak struktur bandara di ujung landasan pacu tersebut. Hal itu mengakibatkan kerusakan parah pada badan pesawat dan memicu kebakaran. Penerbangan Jeju Air dilaporkan telah mencoba satu pendaratan sebelum dipaksa untuk berputar-putar ketika roda pendaratan gagal turun secara normal. Di sisi lain, hal itu disebut go around adalah manuver penerbangan standar di mana pilot membatalkan upaya pendaratan dan berputar-putar untuk mencoba lagi. Kemudian diduga tabrakan burung telah menyebabkan kerusakan roda pendaratan, meskipun hal ini masih dalam penyelidikan. 2 orang dikabarkan ditemukan oleh petugas evakuasi dan masih hidup. Proses evakuasi terkait korban selamat atau korban lainnya masih dilakukan pendataan. Operasi penyelamatan besar pun dikabarkan masih terus berlangsung di bandara, yakni bagian barat daya negara tersebut. Berdasarkan video yang diterima Tribun Network, tampak kepulan asap hitam keluar dari badan pesawat saat kejadian tersebut. Pesawat ini juga terlihat terbakar setelah jatuh, kemudian sejumlah pemadam kebakaran dan kendaraan darurat yang dikerahkan juga berada di dekat pesawat. Sementara itu, penjabat Presiden Korea Selatan Choi Sang-mok memerintahkan upaya habis-habisan untuk operasi penyelamatan di Bandara Muan. Sebagai informasi saudara, warga negara Thailand termasuk di antara mereka yang berada dalam pesawat. Penjabat Presiden Korea Selatan Choi Sang-mok juga telah menginstruksikan responden darurat untuk memobilisasi semua peralatan dan personil yang tersedia untuk menanggapi kecelakaan itu. Hal ini juga turut disampaikan melalui siaran pers dari Kementerian Dalam Negeri dan Keselamatan. Tragedi ini terjadi hanya 2 hari setelah Choi menjabat sebagai pejabat presiden, babak terakhir dalam masa kekacauan politik di Korea Selatan. Presiden negara saat ini, Yoon Suk Yeol, dicabut kekuasaannya oleh parlemen 2 minggu lalu. Itu menyusul perintah darurat militer yang menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan politik sebelumnya. Kecelakaan pesawat dari maskapai Jeju Air terjadi di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan. Pesawat Jeju Air itu jatuh di Bandara Muan pada Minggu 29 Desember sekira pukul 9 pagi waktu setempat. Pesawat yang mengangkut 175 penumpang dan 6 kru itu jatuh setelah keluar dari landasan pacu. Maskapai Jeju Air itu menabrak tembok bandara dan meledak. Berdasarkan laporan Yonhap, 29 orang meninggal dunia akibat insiden tersebut. Jumlah korban tersebut diprediksi bakal bertambah melihat besarnya ledakan yang terjadi dalam kecelakaan pesawat itu. Kecelakaan tersebut diduga terjadi karena roda pendaratan pesawat Jeju Air tidak berfungsi. Akibat roda pendaratan rusak, pesawat tersebut keluar landasan pacu dan menabrak pagar hingga meledak. Setelah menabrak pagar, api membakar badan pesawat hingga memunculkan kepulan asap hitam yang membumbung tinggi. Pihak berwenang Korea Selatan berhasil memadamkan api ledakan pesawat dalam waktu 43 menit. Sebanyak 80 petugas pemadam kebakaran dikirim ke lokasi kejadian untuk memadamkan api ledakan pesawat tersebut. Sementara itu, juru bicara Jeju Air mengatakan pihak maskapai saat ini sedang memeriksa laporan dugaan penyebab kecelakaan tersebut. Korban meninggal dunia dalam insiden maut jatuhnya pesawat Jeju Air dari Bangkok di Bandar Udara Internasional Muan, Korea Selatan
Ini dikabarkan menjadi 179 orang dan 2 korban selamat pada Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Informasi tersebut berdasarkan laporan dari salah satu media pemberitaan Korea Now pada Minggu 29 Desember 2024 waktu setempat. Diketahui saudara pesawat tersebut membawa 175 penumpang dan 6 kru. Kendati demikian, belum diketahui terkait identitas korban meninggal maupun korban selamat dalam insiden tragis tersebut. Pesawat Jeju Air dengan nomor penerbangan 7C2216 dari Bangkok tersebut dilaporkan tergelincir di landasan pacu dan jatuh di Bandara Muan. Kecelakaan itu terjadi sekira pukul 09.00 waktu setempat. Diduga pesawat gagal melakukan pendaratan darurat setelah roda pendaratan transportasi udara tersebut tidak berfungsi dengan baik. Selama upaya pendaratan darurat, pesawat dikabarkan tidak dapat mengurangi kecepatannya secara memadai saat mendekati ujung landasan pacu. Pesawat kemudian menabrak struktur bandara di ujung landasan pacu tersebut. Hal itulah yang mengakibatkan kerusakan parah pada badan pesawat dan memicu kebakaran. Kronologi pesawat Jeju Air jatuh di Bandara Muan, Korea Selatan diduga berawal dari tidak berfungsinya roda kendaraan. Diduga roda pesawat tidak berfungsi dengan baik saat pilot hendak melakukan pendaratan darurat. Adapun dugaan lain roda pesawat rusak seusai tabrakan dengan burung. Diduga pesawat gagal melakukan pendaratan darurat setelah roda pendaratan transportasi udara ini tidak berfungsi dengan benar. Selama upaya pendaratan darurat, pesawat dilaporkan tidak dapat mengurangi kecepatannya secara memadai saat mendekati ujung landasan pacu. Pesawat kemudian menabrak struktur bandara di ujung landasan pacu tersebut. Hal itulah yang mengakibatkan kerusakan parah pada badan pesawat dan memicu kebakaran. Penerbangan Jeju Air ini dilaporkan telah mencoba satu pendaratan sebelum dipaksa untuk berputar-putar ketika roda pendaratan gagal turun secara normal. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan kondisi ataupun situasi di Bandara Muan setelah terjadinya pesawat Jeju Air jatuh. Di mana ini para korban tewas maupun yang dilaporkan korban selamat sejauh ini yang diterima oleh Tribun Network ini baru 2 orang yang ditemukan selamat atau dalam kondisi masih hidup yang diduga ini merupakan kru pesawat Jeju Air. Dan sampai saat ini bahkan proses evakuasi para korban yang hilang maupun para korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia ini juga masih dilakukan proses evakuasi dan identifikasi terkait identitas korban. Dan seperti yang Anda lihat juga saudara, setelah kejadian bahkan puing-puing pesawat ini terlihat sudah tidak berbentuk lagi, tidak ada badan pesawat yang terlihat secara utuh. Hanya saja tadi terlihat beberapa sayap pesawat atau bagian ekor pun juga sudah tak berbentuk. Penerbangan Jeju Air ini sebelumnya dilaporkan memang telah mengalami sejumlah masalah saat sudah terbang. Di sisi lain, pesawat tersebut ini juga sempat mengalami go around atau manuver penerbangan standar di mana pilot ini membatalkan upaya pendaratan dan berputar-putar untuk mencobanya lagi. Kemudian diduga tabrakan burung ini juga telah menyebabkan kerusakan roda pendaratan. Namun demikian, terkait dugaan tersebut masih dilakukan penyelidikan. Sampai berita ini ditayangkan pada Minggu 29 Desember 2024, sejauh ini Tribun Network masih terus memantau informasi terkait perkembangan atas kejadian pesawat Jeju Air jatuh di Bandara Muan, Korea Selatan.
기다리고 있으라고 그래도 웃지 마. Pesawat Jeju Air dengan nomor penerbangan 7C2216 dari Bangkok dilaporkan jatuh di Bandara Internasional Muan, Provinsi Jeolla Selatan, Korea Selatan pada Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 09.00 waktu setempat. Pesawat tersebut diketahui membawa 175 penumpang dan 6 kru. Atas kejadian tersebut, informasi sementara yang diterima Tribun Network pada Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, korban tewas sebanyak 47 orang. Diduga pesawat gagal melakukan pendaratan darurat setelah roda pendaratan transportasi udara tersebut tidak berfungsi dengan benar. Selama upaya pendaratan darurat, pesawat tidak dapat mengurangi kecepatannya secara memadai saat mendekati ujung landasan pacu. Pesawat kemudian menabrak struktur bandara di ujung landasan pacu tersebut. Hal itu mengakibatkan kerusakan parah pada badan pesawat dan memicu kebakaran. Penerbangan Jeju Air dilaporkan telah mencoba satu pendaratan sebelum dipaksa untuk berputar-putar ketika roda pendaratan gagal turun secara normal. Di sisi lain, hal itu disebut go around adalah manuver penerbangan standar di mana pilot membatalkan upaya pendaratan dan berputar-putar untuk mencoba lagi. Kemudian diduga tabrakan burung telah menyebabkan kerusakan roda pendaratan meskipun hal ini masih dalam penyelidikan. 2 orang dikabarkan ditemukan oleh petugas evakuasi dan masih hidup. Proses evakuasi terkait korban selamat atau korban lainnya masih dilakukan pendataan. Operasi penyelamatan besar pun dikabarkan masih terus berlangsung di bandara, yakni bagian barat daya negara tersebut. Berdasarkan video yang diterima Tribun Network, tampak kepulan asap hitam keluar dari badan pesawat saat kejadian tersebut. Pesawat ini juga terlihat terbakar setelah jatuh, kemudian sejumlah pemadam kebakaran dan kendaraan darurat yang dikerahkan juga berada di dekat pesawat. Sementara itu, penjabat Presiden Korea Selatan Choi Sang-mok memerintahkan upaya habis-habisan untuk operasi penyelamatan di Bandara Muan. Sebagai informasi saudara, warga negara Thailand termasuk di antara mereka yang berada dalam pesawat. Penjabat Presiden Korea Selatan Choi Sang-mok juga telah menginstruksikan responden darurat untuk memobilisasi semua peralatan dan personil yang tersedia untuk menanggapi kecelakaan itu. Hal ini juga turut disampaikan melalui siaran pers dari Kementerian Dalam Negeri dan Keselamatan. Tragedi ini terjadi hanya 2 hari setelah Choi menjabat sebagai pejabat presiden, babak terakhir dalam masa kekacauan politik di Korea Selatan. Presiden negara saat ini, Yoon Suk Yeol, dicabut kekuasaannya oleh parlemen 2 minggu lalu. Itu menyusul perintah darurat militer yang menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan politik sebelumnya. Kecelakaan pesawat dari maskapai Jeju Air terjadi di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan. Pesawat Jeju Air itu jatuh di Bandara Muan pada Minggu 29 Desember sekira pukul 9 pagi waktu setempat. Pesawat yang mengangkut 175 penumpang dan 6 kru itu jatuh setelah keluar dari landasan pacu. Maskapai Jeju Air itu menabrak tembok bandara dan meledak. Berdasarkan laporan Yonhap, 29 orang meninggal dunia akibat insiden tersebut. Jumlah korban tersebut diprediksi bakal bertambah melihat besarnya ledakan yang terjadi dalam kecelakaan pesawat itu. Kecelakaan tersebut diduga terjadi karena roda pendaratan pesawat Jeju Air tidak berfungsi. Akibat roda pendaratan rusak, pesawat tersebut keluar landasan pacu dan menabrak pagar hingga meledak.
Setelah menabrak pagar, api membakar badan pesawat hingga memunculkan kepulan asap hitam yang membumbung tinggi. Pihak berwenang Korea Selatan berhasil memadamkan api ledakan pesawat dalam waktu 43 menit. Sebanyak 80 petugas pemadam kebakaran dikirim ke lokasi kejadian untuk memadamkan api ledakan pesawat tersebut. Sementara itu, juru bicara Jeju Air mengatakan pihak maskapai saat ini sedang memeriksa laporan dugaan penyebab kecelakaan tersebut. Korban meninggal dunia dalam insiden maut jatuhnya pesawat Jeju Air dari Bangkok di Bandar Udara Internasional Muan, Korea Selatan. Ini dikabarkan menjadi 179 orang dan 2 korban selamat pada Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Informasi tersebut berdasarkan laporan dari salah satu media pemberitaan Korea Now pada Minggu 29 Desember 2024 waktu setempat. Diketahui saudara pesawat tersebut membawa 175 penumpang dan 6 kru. Kendati demikian, belum diketahui terkait identitas korban meninggal maupun korban selamat dalam insiden tragis tersebut. Pesawat Jeju Air dengan nomor penerbangan 7C2216 dari Bangkok tersebut dilaporkan tergelincir di landasan pacu dan jatuh di Bandara Muan. Kecelakaan itu terjadi sekira pukul 09.00 waktu setempat. Diduga pesawat gagal melakukan pendaratan darurat setelah roda pendaratan transportasi udara tersebut tidak berfungsi dengan baik. Selama upaya pendaratan darurat, pesawat dikabarkan tidak dapat mengurangi kecepatannya secara memadai saat mendekati ujung landasan pacu. Pesawat kemudian menabrak struktur bandara di ujung landasan pacu tersebut. Hal itulah yang mengakibatkan kerusakan parah pada badan pesawat dan memicu kebakaran. Kronologi pesawat Jeju Air jatuh di Bandara Muan, Korea Selatan diduga berawal dari tidak berfungsinya roda kendaraan. Diduga roda pesawat tidak berfungsi dengan baik saat pilot hendak melakukan pendaratan darurat. Adapun dugaan lain roda pesawat rusak seusai tabrakan dengan burung. Diduga pesawat gagal melakukan pendaratan darurat setelah roda pendaratan transportasi udara ini tidak berfungsi dengan benar. Selama upaya pendaratan darurat, pesawat dilaporkan tidak dapat mengurangi kecepatannya secara memadai saat mendekati ujung landasan pacu. Pesawat kemudian menabrak struktur bandara di ujung landasan pacu tersebut. Hal itulah yang mengakibatkan kerusakan parah pada badan pesawat dan memicu kebakaran. Penerbangan Jeju Air ini dilaporkan telah mencoba satu pendaratan sebelum dipaksa untuk berputar-putar ketika roda pendaratan gagal turun secara normal. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan kondisi ataupun situasi di Bandara Muan setelah terjadinya pesawat Jeju Air jatuh. Di mana ini para korban tewas maupun yang dilaporkan korban selamat sejauh ini yang diterima oleh Tribun Network ini baru 2 orang yang ditemukan selamat atau dalam kondisi masih hidup yang diduga ini merupakan kru pesawat Jeju Air. Dan sampai saat ini bahkan proses evakuasi para korban yang hilang maupun para korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia ini juga masih dilakukan proses evakuasi dan identifikasi terkait identitas korban. Dan seperti yang Anda lihat juga, saudara, setelah kejadian bahkan puing-puing pesawat ini terlihat sudah tidak berbentuk lagi, tidak ada badan pesawat yang terlihat secara utuh. Hanya saja tadi terlihat beberapa sayap pesawat atau bagian ekor pun juga sudah tak berbentuk. Penerbangan Jeju Air ini sebelumnya dilaporkan memang telah mengalami sejumlah masalah saat sudah terbang. Di sisi lain, pesawat tersebut ini juga sempat mengalami go around atau manuver penerbangan standar di mana pilot ini membatalkan upaya pendaratan dan berputar-putar untuk mencobanya lagi. Kemudian diduga tabrakan burung ini juga telah menyebabkan kerusakan roda pendaratan. Namun demikian, terkait dugaan tersebut masih dilakukan penyelidikan. Sampai berita ini ditayangkan pada Minggu 29 Desember 2024,
Sejauh ini Tribun Network masih terus memantau informasi terkait perkembangan atas kejadian pesawat Jeju Air jatuh di Bandara Muan, Korea Selatan. 네, 강리에요. 연락 오죠, 연락 오죠. 그러면 기다리고 있으라고 그래도 김치가. Pesawat Jeju Air dengan nomor penerbangan 7C2216 dari Bangkok dilaporkan jatuh di Bandara Internasional Muan, Provinsi Jeolla Selatan, Korea Selatan pada Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 09.00 waktu setempat. Pesawat tersebut diketahui membawa 175 penumpang dan 6 kru. Atas kejadian tersebut, informasi sementara yang diterima Tribun Network pada Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, korban tewas sebanyak 47 orang. Diduga pesawat gagal melakukan pendaratan darurat setelah roda pendaratan transportasi udara tersebut tidak berfungsi dengan benar. Selama upaya pendaratan darurat, pesawat tidak dapat mengurangi kecepatannya secara memadai saat mendekati ujung landasan pacu. Pesawat kemudian menabrak struktur bandara di ujung landasan pacu tersebut. Hal itu mengakibatkan kerusakan parah pada badan pesawat dan memicu kebakaran. Penerbangan Jeju Air dilaporkan telah mencoba satu pendaratan sebelum dipaksa untuk berputar-putar ketika roda pendaratan gagal turun secara normal. Di sisi lain, hal itu disebut go around adalah manuver penerbangan standar di mana pilot membatalkan upaya pendaratan dan berputar-putar untuk mencoba lagi. Kemudian diduga tabrakan burung telah menyebabkan kerusakan roda pendaratan, meskipun hal ini masih dalam penyelidikan. 2 orang dikabarkan ditemukan oleh petugas evakuasi dan masih hidup. Proses evakuasi terkait korban selamat atau korban lainnya masih dilakukan pendataan. Operasi penyelamatan besar pun dikabarkan masih terus berlangsung di bandara, yakni bagian barat daya negara tersebut. Berdasarkan video yang diterima Tribun Network, tampak kepulan asap hitam keluar dari badan pesawat saat kejadian tersebut. Pesawat ini juga terlihat terbakar setelah jatuh, kemudian sejumlah pemadam kebakaran dan kendaraan darurat yang dikerahkan juga berada di dekat pesawat. Sementara itu, penjabat Presiden Korea Selatan Choi Sang-mok memerintahkan upaya habis-habisan untuk operasi penyelamatan di Bandara Muan. Sebagai informasi saudara, warga negara Thailand termasuk di antara mereka yang berada dalam pesawat. Penjabat Presiden Korea Selatan Choi Sang-mok juga telah menginstruksikan responden darurat untuk memobilisasi semua peralatan dan personil yang tersedia untuk menanggapi kecelakaan itu. Hal ini juga turut disampaikan melalui siaran pers dari Kementerian Dalam Negeri dan Keselamatan. Tragedi ini terjadi hanya 2 hari setelah Choi menjabat sebagai pejabat presiden, babak terakhir dalam masa kekacauan politik di Korea Selatan. Presiden negara saat ini, Yoon Suk Yeol, dicabut kekuasaannya oleh parlemen 2 minggu lalu. Itu menyusul perintah darurat militer yang menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan politik sebelumnya.
Kecelakaan pesawat dari maskapai Jeju Air terjadi di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan. Pesawat Jeju Air itu jatuh di Bandara Muan pada Minggu 29 Desember sekira pukul 9 pagi waktu setempat. Pesawat yang mengangkut 175 penumpang dan 6 kru itu jatuh setelah keluar dari landasan pacu. Maskapai Jeju Air itu menabrak tembok bandara dan meledak. Berdasarkan laporan Yonhap, 29 orang meninggal dunia akibat insiden tersebut. Jumlah korban tersebut diprediksi bakal bertambah melihat besarnya ledakan yang terjadi dalam kecelakaan pesawat itu. Kecelakaan tersebut diduga terjadi karena roda pendaratan pesawat Jeju Air tidak berfungsi. Akibat roda pendaratan rusak, pesawat tersebut keluar landasan pacu dan menabrak pagar hingga meledak. Setelah menabrak pagar, api membakar badan pesawat hingga memunculkan kepulan asap hitam yang membumbung tinggi. Pihak berwenang Korea Selatan berhasil memadamkan api ledakan pesawat dalam waktu 43 menit. Sebanyak 80 petugas pemadam kebakaran dikirim ke lokasi kejadian untuk memadamkan api ledakan pesawat tersebut. Sementara itu, juru bicara Jeju Air mengatakan pihak maskapai saat ini sedang memeriksa laporan dugaan penyebab kecelakaan tersebut. Korban meninggal dunia dalam insiden maut jatuhnya pesawat Jeju Air dari Bangkok di Bandar Udara Internasional Muan, Korea Selatan. Ini dikabarkan menjadi 179 orang dan 2 korban selamat pada Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Informasi tersebut berdasarkan laporan dari salah satu media pemberitaan Korea Now pada Minggu 29 Desember 2024 waktu setempat. Diketahui saudara pesawat tersebut membawa 175 penumpang dan 6 kru. Kendati demikian belum diketahui terkait identitas korban meninggal maupun korban selamat dalam insiden tragis tersebut. Pesawat Jeju Air dengan nomor penerbangan 7C2216 dari Bangkok tersebut dilaporkan tergelincir di landasan pacu dan jatuh di Bandara Muan. Kecelakaan itu terjadi sekira pukul 09.00 waktu setempat. Diduga pesawat gagal melakukan pendaratan darurat setelah roda pendaratan transportasi udara tersebut tidak berfungsi dengan baik. Selama upaya pendaratan darurat, pesawat dikabarkan tidak dapat mengurangi kecepatannya secara memadai saat mendekati ujung landasan pacu. Pesawat kemudian menabrak struktur bandara di ujung landasan pacu tersebut. Hal itulah yang mengakibatkan kerusakan parah pada badan pesawat dan memicu kebakaran. Kronologi pesawat Jeju Air jatuh di Bandara Muan, Korea Selatan diduga berawal dari tidak berfungsinya roda kendaraan. Diduga roda pesawat tidak berfungsi dengan baik saat pilot hendak melakukan pendaratan darurat. Adapun dugaan lain roda pesawat rusak seusai tabrakan dengan burung. Diduga pesawat gagal melakukan pendaratan darurat setelah roda pendaratan transportasi udara ini tidak berfungsi dengan benar. Selama upaya pendaratan darurat, pesawat dilaporkan tidak dapat mengurangi kecepatannya secara memadai saat mendekati ujung landasan pacu. Pesawat kemudian menabrak struktur bandara di ujung landasan pacu tersebut. Hal itulah yang mengakibatkan kerusakan parah pada badan pesawat dan memicu kebakaran. Penerbangan Jeju Air ini dilaporkan telah mencoba satu pendaratan sebelum dipaksa untuk berputar-putar ketika roda pendaratan gagal turun secara normal. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan kondisi ataupun situasi di Bandara Muan setelah terjadinya pesawat Jeju Air jatuh. Di mana ini para korban tewas maupun yang dilaporkan korban selamat sejauh ini yang diterima oleh Tribun Network ini baru 2 orang yang ditemukan selamat atau dalam kondisi masih hidup yang diduga ini merupakan kru pesawat Jeju Air. Dan sampai saat ini bahkan proses evakuasi para korban yang hilang maupun para korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia ini juga masih dilakukan proses evakuasi dan identifikasi terkait identitas korban. Dan seperti yang Anda lihat juga, saudara, setelah kejadian bahkan puing-puing pesawat ini terlihat sudah tidak berbentuk lagi, tidak ada badan pesawat yang terlihat secara utuh. Hanya saja tadi terlihat beberapa sayap pesawat atau bagian ekor pun juga sudah tak berbentuk.
Penerbangan Jeju Air ini sebelumnya dilaporkan memang telah mengalami sejumlah masalah saat sudah terbang. Di sisi lain, pesawat tersebut ini juga sempat mengalami go around atau manuver penerbangan standar di mana pilot ini membatalkan upaya pendaratan dan berputar-putar untuk mencobanya lagi. Kemudian diduga tabrakan burung ini juga telah menyebabkan kerusakan roda pendaratan. Namun demikian, terkait dugaan tersebut masih dilakukan penyelidikan. Sampai berita ini ditayangkan pada Minggu 29 Desember 2024, sejauh ini Tribun Network masih terus memantau informasi terkait perkembangan atas kejadian pesawat Jeju Air jatuh di Bandara Muan, Korea Selatan. 네, 강진이에요. 연락 오죠, 연락 오죠. 왜 그러면 기다리고 있으라고 그래서 김치가. Pesawat Jeju Air dengan nomor penerbangan 7C2216 dari Bangkok dilaporkan jatuh di Bandara Internasional Muan, Provinsi Jeolla Selatan, Korea Selatan pada Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 09.00 waktu setempat. Pesawat tersebut diketahui membawa 175 penumpang dan 6 kru. Atas kejadian tersebut, informasi sementara yang diterima Tribun Network pada Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, korban tewas sebanyak 47 orang. Diduga pesawat gagal melakukan pendaratan darurat setelah roda pendaratan transportasi udara tersebut tidak berfungsi dengan benar. Selama upaya pendaratan darurat, pesawat tidak dapat mengurangi kecepatannya secara memadai saat mendekati ujung landasan pacu. Pesawat kemudian menabrak struktur bandara di ujung landasan pacu tersebut. Hal itu mengakibatkan kerusakan parah pada badan pesawat dan memicu kebakaran. Penerbangan Jeju Air dilaporkan telah mencoba satu pendaratan sebelum dipaksa untuk berputar-putar ketika roda pendaratan gagal turun secara normal. Di sisi lain, hal itu disebut go around adalah manuver penerbangan standar di mana pilot membatalkan upaya pendaratan dan berputar-putar untuk mencoba lagi. Kemudian diduga tabrakan burung telah menyebabkan kerusakan roda pendaratan, meskipun hal ini masih dalam penyelidikan. 2 orang dikabarkan ditemukan oleh petugas evakuasi dan masih hidup. Proses evakuasi terkait korban selamat atau korban lainnya masih dilakukan pendataan. Operasi penyelamatan besar pun dikabarkan masih terus berlangsung di bandara, yakni bagian barat daya negara tersebut. Berdasarkan video yang diterima Tribun Network, tampak kepulan asap hitam keluar dari badan pesawat saat kejadian tersebut. Pesawat ini juga terlihat terbakar setelah jatuh, kemudian sejumlah pemadam kebakaran dan kendaraan darurat yang dikerahkan juga berada di dekat pesawat. Sementara itu, penjabat Presiden Korea Selatan Choi Sang-mok memerintahkan upaya habis-habisan untuk operasi penyelamatan di Bandara Muan. Sebagai informasi saudara, warga negara Thailand termasuk di antara mereka yang berada dalam pesawat. Penjabat Presiden Korea Selatan Choi Sang-mok juga telah menginstruksikan responden darurat untuk memobilisasi semua peralatan dan personil yang tersedia untuk menanggapi kecelakaan itu.
Hal ini juga turut disampaikan melalui siaran pers dari Kementerian Dalam Negeri dan Keselamatan. Tragedi ini terjadi hanya 2 hari setelah Choi menjabat sebagai pejabat presiden, babak terakhir dalam masa kekacauan politik di Korea Selatan. Presiden negara saat ini, Yoon Suk Yeol, dicabut kekuasaannya oleh parlemen 2 minggu lalu. Itu menyusul perintah darurat militer yang menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan politik sebelumnya. Kecelakaan pesawat dari maskapai Jeju Air terjadi di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan. Pesawat Jeju Air itu jatuh di Bandara Muan pada Minggu 29 Desember sekira pukul 9 pagi waktu setempat. Pesawat yang mengangkut 175 penumpang dan 6 kru itu jatuh setelah keluar dari landasan pacu. Maskapai Jeju Air itu menabrak tembok bandara dan meledak. Berdasarkan laporan Yonhap, 29 orang meninggal dunia akibat insiden tersebut. Jumlah korban tersebut diprediksi bakal bertambah melihat besarnya ledakan yang terjadi dalam kecelakaan pesawat itu. Kecelakaan tersebut diduga terjadi karena roda pendaratan pesawat Jeju Air tidak berfungsi. Akibat roda pendaratan rusak, pesawat tersebut keluar landasan pacu dan menabrak pagar hingga meledak. Setelah menabrak pagar, api membakar badan pesawat hingga memunculkan kepulan asap hitam yang membumbung tinggi. Pihak berwenang Korea Selatan berhasil memadamkan api ledakan pesawat dalam waktu 43 menit. Sebanyak 80 petugas pemadam kebakaran dikirim ke lokasi kejadian untuk memadamkan api ledakan pesawat tersebut. Sementara itu, juru bicara Jeju Air mengatakan pihak maskapai saat ini sedang memeriksa laporan dugaan penyebab kecelakaan tersebut. Korban meninggal dunia dalam insiden maut jatuhnya pesawat Jeju Air dari Bangkok di Bandar Udara Internasional Muan, Korea Selatan. Ini dikabarkan menjadi 179 orang dan 2 korban selamat pada Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Informasi tersebut berdasarkan laporan dari salah satu media pemberitaan Korea Now pada Minggu 29 Desember 2024 waktu setempat. Diketahui saudara pesawat tersebut membawa 175 penumpang dan 6 kru. Kendati demikian, belum diketahui terkait identitas korban meninggal maupun korban selamat dalam insiden tragis tersebut. Pesawat Jeju Air dengan nomor penerbangan 7C2216 dari Bangkok tersebut dilaporkan tergelincir di landasan pacu dan jatuh di Bandara Muan. Kecelakaan itu terjadi sekira pukul 09.00 waktu setempat. Diduga pesawat gagal melakukan pendaratan darurat setelah roda pendaratan transportasi udara tersebut tidak berfungsi dengan baik. Selama upaya pendaratan darurat, pesawat dikabarkan tidak dapat mengurangi kecepatannya secara memadai saat mendekati ujung landasan pacu. Pesawat kemudian menabrak struktur bandara di ujung landasan pacu tersebut. Hal itulah yang mengakibatkan kerusakan parah pada badan pesawat dan memicu kebakaran. Kronologi pesawat Jeju Air jatuh di Bandara Muan, Korea Selatan diduga berawal dari tidak berfungsinya roda kendaraan. Diduga roda pesawat tidak berfungsi dengan baik saat pilot hendak melakukan pendaratan darurat. Adapun dugaan lain, roda pesawat rusak seusai tabrakan dengan burung. Diduga pesawat gagal melakukan pendaratan darurat setelah roda pendaratan transportasi udara ini tidak berfungsi dengan benar. Selama upaya pendaratan darurat, pesawat dilaporkan tidak dapat mengurangi kecepatannya secara memadai saat mendekati ujung landasan pacu. Pesawat kemudian menabrak struktur bandara di ujung landasan pacu tersebut. Hal itulah yang mengakibatkan kerusakan parah pada badan pesawat dan memicu kebakaran. Penerbangan Jeju Air ini dilaporkan telah mencoba satu pendaratan sebelum dipaksa untuk berputar-putar ketika roda pendaratan gagal turun secara normal. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan
kondisi ataupun situasi di Bandara Muan setelah terjadinya pesawat Jeju Air jatuh, di mana ini para korban tewas maupun yang dilaporkan korban selamat sejauh ini yang diterima oleh Tribun Network ini baru 2 orang yang ditemukan selamat atau dalam kondisi masih hidup, yang diduga ini merupakan kru pesawat Jeju Air. Dan sampai saat ini bahkan proses evakuasi para korban yang hilang maupun para korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia ini juga masih dilakukan proses evakuasi dan identifikasi terkait identitas korban. Dan seperti yang Anda lihat juga saudara, setelah kejadian bahkan puing-puing pesawat ini terlihat sudah tidak berbentuk lagi, tidak ada badan pesawat yang terlihat secara utuh. Hanya saja tadi terlihat beberapa sayap pesawat atau bagian ekor pun juga sudah tak berbentuk. Penerbangan Jeju Air ini sebelumnya dilaporkan memang telah mengalami sejumlah masalah saat sudah terbang. Di sisi lain, pesawat tersebut ini juga sempat mengalami go around atau manuver penerbangan standar di mana pilot ini membatalkan upaya pendaratan dan berputar-putar untuk mencobanya lagi. Kemudian diduga tabrakan burung ini juga telah menyebabkan kerusakan roda pendaratan. Namun demikian, terkait dugaan tersebut masih dilakukan penyelidikan. Sampai berita ini ditayangkan pada Minggu 29 Desember 2024, sejauh ini Tribun Network masih terus memantau informasi terkait perkembangan atas kejadian pesawat Jeju Air jatuh di Bandara Muan, Korea Selatan. 네, 방금이에요. 연락 오겠죠, 연락 오겠죠. 그러면 기다리고 있으라고 그래요. 끊지 마. Pesawat Jeju Air dengan nomor penerbangan 7C2216 dari Bangkok dilaporkan jatuh di Bandara Internasional Muan, Provinsi Jeolla Selatan, Korea Selatan pada Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 09.00 waktu setempat. Pesawat tersebut diketahui membawa 175 penumpang dan 6 kru. Atas kejadian tersebut, informasi sementara yang diterima Tribun Network pada Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, korban tewas sebanyak 47 orang. Diduga pesawat gagal melakukan pendaratan darurat setelah roda pendaratan transportasi udara tersebut tidak berfungsi dengan benar. Selama upaya pendaratan darurat, pesawat tidak dapat mengurangi kecepatannya secara memadai saat mendekati ujung landasan pacu. Pesawat kemudian menabrak struktur bandara di ujung landasan pacu tersebut. Hal itu mengakibatkan kerusakan parah pada badan pesawat dan memicu kebakaran. Penerbangan Jeju Air dilaporkan telah mencoba satu pendaratan sebelum dipaksa untuk berputar-putar ketika roda pendaratan gagal turun secara normal. Di sisi lain, hal itu disebut go around adalah manuver penerbangan standar di mana pilot membatalkan upaya pendaratan dan berputar-putar untuk mencoba lagi. Kemudian diduga tabrakan burung telah menyebabkan kerusakan roda pendaratan, meskipun hal ini masih dalam penyelidikan.
2 orang dikabarkan ditemukan oleh petugas evakuasi dan masih hidup. Proses evakuasi terkait korban selamat atau korban lainnya masih dilakukan pendataan. Operasi penyelamatan besar pun dikabarkan masih terus berlangsung di bandara, yakni bagian barat daya negara tersebut. Berdasarkan video yang diterima Tribun Network, tampak kepulan asap hitam keluar dari badan pesawat saat kejadian tersebut. Pesawat ini juga terlihat terbakar setelah jatuh. Kemudian sejumlah pemadam kebakaran dan kendaraan darurat yang dikerahkan juga berada di dekat pesawat. Sementara itu, penjabat Presiden Korea Selatan Choi Sang-mok memerintahkan upaya habis-habisan untuk operasi penyelamatan di Bandara Muan. Sebagai informasi saudara, warga negara Thailand termasuk di antara mereka yang berada dalam pesawat. Penjabat Presiden Korea Selatan Choi Sang-mok juga telah menginstruksikan responden darurat untuk memobilisasi semua peralatan dan personil yang tersedia untuk menanggapi kecelakaan itu. Hal ini juga turut disampaikan melalui siaran pers dari Kementerian Dalam Negeri dan Keselamatan. Tragedi ini terjadi hanya 2 hari setelah Choi menjabat sebagai pejabat presiden, babak terakhir dalam masa kekacauan politik di Korea Selatan. Presiden negara saat ini, Yoon Suk Yeol, dicabut kekuasaannya oleh parlemen 2 minggu lalu. Itu menyusul perintah darurat militer yang menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan politik sebelumnya. Kecelakaan pesawat dari maskapai Jeju Air terjadi di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan. Pesawat Jeju Air itu jatuh di Bandara Muan pada Minggu 29 Desember sekira pukul 9 pagi waktu setempat. Pesawat yang mengangkut 175 penumpang dan 6 kru itu jatuh setelah keluar dari landasan pacu. Maskapai Jeju Air itu menabrak tembok bandara dan meledak. Berdasarkan laporan Yonhap, 29 orang meninggal dunia akibat insiden tersebut. Jumlah korban tersebut diprediksi bakal bertambah melihat besarnya ledakan yang terjadi dalam kecelakaan pesawat itu. Kecelakaan tersebut diduga terjadi karena roda pendaratan pesawat Jeju Air tidak berfungsi. Akibat roda pendaratan rusak, pesawat tersebut keluar landasan pacu dan menabrak pagar hingga meledak. Setelah menabrak pagar, api membakar badan pesawat hingga memunculkan kepulan asap hitam yang membumbung tinggi. Pihak berwenang Korea Selatan berhasil memadamkan api ledakan pesawat dalam waktu 43 menit. Sebanyak 80 petugas pemadam kebakaran dikirim ke lokasi kejadian untuk memadamkan api ledakan pesawat tersebut. Sementara itu, juru bicara Jeju Air mengatakan pihak maskapai saat ini sedang memeriksa laporan dugaan penyebab kecelakaan tersebut. Korban meninggal dunia dalam insiden maut jatuhnya pesawat Jeju Air dari Bangkok di Bandar Udara Internasional Muan, Korea Selatan. Ini dikabarkan menjadi 179 orang dan 2 korban selamat pada Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Informasi tersebut berdasarkan laporan dari salah satu media pemberitaan Korea Now pada Minggu 29 Desember 2024 waktu setempat. Diketahui saudara pesawat tersebut membawa 175 penumpang dan 6 kru. Kendati demikian, belum diketahui terkait identitas korban meninggal maupun korban selamat dalam insiden tragis tersebut. Pesawat Jeju Air dengan nomor penerbangan 7C2216 dari Bangkok tersebut dilaporkan tergelincir di landasan pacu dan jatuh di Bandara Muan. Kecelakaan itu terjadi sekira pukul 09.00 waktu setempat. Diduga pesawat gagal melakukan pendaratan darurat setelah roda pendaratan transportasi udara tersebut tidak berfungsi dengan baik. Selama upaya pendaratan darurat, pesawat dikabarkan tidak dapat mengurangi kecepatannya secara memadai saat mendekati ujung landasan pacu. Pesawat kemudian menabrak struktur bandara di ujung landasan pacu tersebut.
Hal itulah yang mengakibatkan kerusakan parah pada badan pesawat dan memicu kebakaran. Kronologi pesawat Jeju Air jatuh di Bandara Muan, Korea Selatan diduga berawal dari tidak berfungsinya roda kendaraan. Diduga roda pesawat tidak berfungsi dengan baik saat pilot hendak melakukan pendaratan darurat. Adapun dugaan lain, roda pesawat rusak seusai tabrakan dengan burung. Diduga pesawat gagal melakukan pendaratan darurat setelah roda pendaratan transportasi udara ini tidak berfungsi dengan benar. Selama upaya pendaratan darurat, pesawat dilaporkan tidak dapat mengurangi kecepatannya secara memadai saat mendekati ujung landasan pacu. Pesawat kemudian menabrak struktur bandara di ujung landasan pacu tersebut. Hal itulah yang mengakibatkan kerusakan parah pada badan pesawat dan memicu kebakaran. Penerbangan Jeju Air ini dilaporkan telah mencoba satu pendaratan sebelum dipaksa untuk berputar-putar ketika roda pendaratan gagal turun secara normal. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan kondisi ataupun situasi di Bandara Muan setelah terjadinya pesawat Jeju Air jatuh. Di mana ini para korban tewas maupun yang dilaporkan korban selamat sejauh ini yang diterima oleh Tribun Network ini baru 2 orang yang ditemukan selamat atau dalam kondisi masih hidup, yang diduga ini merupakan kru pesawat Jeju Air. Dan sampai saat ini bahkan proses evakuasi para korban yang hilang maupun para korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia ini juga masih dilakukan proses evakuasi dan identifikasi terkait identitas korban. Dan seperti yang Anda lihat juga, saudara, setelah kejadian bahkan puing-puing pesawat ini terlihat sudah tidak berbentuk lagi, tidak ada badan pesawat yang terlihat secara utuh, hanya saja tadi terlihat beberapa sayap pesawat atau bagian ekor pun juga sudah tak berbentuk. Penerbangan Jeju Air ini sebelumnya dilaporkan memang telah mengalami sejumlah masalah saat sudah terbang. Di sisi lain, pesawat tersebut ini juga sempat mengalami go around atau manuver penerbangan standar di mana pilot ini membatalkan upaya pendaratan dan berputar-putar untuk mencobanya lagi. Kemudian diduga tabrakan burung ini juga telah menyebabkan kerusakan roda pendaratan. Namun demikian, terkait dugaan tersebut masih dilakukan penyelidikan. Sampai berita ini ditayangkan pada Minggu 29 Desember 2024, sejauh ini Tribun Network masih terus memantau informasi terkait perkembangan atas kejadian pesawat Jeju Air jatuh di Bandara Muan, Korea Selatan. 네, 관계해요. 연락 오죠, 연락 오죠. 그러면 기다리고 있으라고 그래야죠. 혹시나. Pesawat Jeju Air dengan nomor penerbangan 7C2216 dari Bangkok dilaporkan jatuh di Bandara Internasional Muan, Provinsi Jeolla Selatan, Korea Selatan pada Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 09.00 waktu setempat. Pesawat tersebut diketahui membawa 175 penumpang dan 6 kru.
Atas kejadian tersebut, informasi sementara yang diterima Tribun Network pada Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, korban tewas sebanyak 47 orang. Diduga pesawat gagal melakukan pendaratan darurat setelah roda pendaratan transportasi udara tersebut tidak berfungsi dengan benar. Selama upaya pendaratan darurat, pesawat tidak dapat mengurangi kecepatannya secara memadai saat mendekati ujung landasan pacu. Pesawat kemudian menabrak struktur bandara di ujung landasan pacu tersebut. Hal itu mengakibatkan kerusakan parah pada badan pesawat dan memicu kebakaran. Penerbangan Jeju Air dilaporkan telah mencoba satu pendaratan sebelum dipaksa untuk berputar-putar ketika roda pendaratan gagal turun secara normal. Di sisi lain, hal itu disebut go around adalah manuver penerbangan standar di mana pilot membatalkan upaya pendaratan dan berputar-putar untuk mencoba lagi. Kemudian diduga tabrakan burung telah menyebabkan kerusakan roda pendaratan, meskipun hal ini masih dalam penyelidikan. 2 orang dikabarkan ditemukan oleh petugas evakuasi dan masih hidup. Proses evakuasi terkait korban selamat atau korban lainnya masih dilakukan pendataan. Operasi penyelamatan besar pun dikabarkan masih terus berlangsung di bandara, yakni bagian barat daya negara tersebut. Berdasarkan video yang diterima Tribun Network, tampak kepulan asap hitam keluar dari badan pesawat saat kejadian tersebut. Pesawat ini juga terlihat terbakar setelah jatuh, kemudian sejumlah pemadam kebakaran dan kendaraan darurat yang dikerahkan juga berada di dekat pesawat. Sementara itu, penjabat Presiden Korea Selatan Choi Sang-mok memerintahkan upaya habis-habisan untuk operasi penyelamatan di Bandara Muan. Sebagai informasi saudara, warga negara Thailand termasuk di antara mereka yang berada dalam pesawat. Penjabat Presiden Korea Selatan Choi Sang-mok juga telah menginstruksikan responden darurat untuk memobilisasi semua peralatan dan personil yang tersedia untuk menanggapi kecelakaan itu. Hal ini juga turut disampaikan melalui siaran pers dari Kementerian Dalam Negeri dan Keselamatan. Tragedi ini terjadi hanya 2 hari setelah Choi menjabat sebagai pejabat presiden, babak terakhir dalam masa kekacauan politik di Korea Selatan. Presiden negara saat ini, Yoon Suk Yeol, dicabut kekuasaannya oleh parlemen 2 minggu lalu. Itu menyusul perintah darurat militer yang menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan politik sebelumnya. Kecelakaan pesawat dari maskapai Jeju Air terjadi di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan. Pesawat Jeju Air itu jatuh di Bandara Muan pada Minggu 29 Desember sekira pukul 9 pagi waktu setempat. Pesawat yang mengangkut 175 penumpang dan 6 kru itu jatuh setelah keluar dari landasan pacu. Maskapai Jeju Air itu menabrak tembok bandara dan meledak. Berdasarkan laporan Yonhap, 29 orang meninggal dunia akibat insiden tersebut. Jumlah korban tersebut diprediksi bakal bertambah melihat besarnya ledakan yang terjadi dalam kecelakaan pesawat itu. Kecelakaan tersebut diduga terjadi karena roda pendaratan pesawat Jeju Air tidak berfungsi. Akibat roda pendaratan rusak, pesawat tersebut keluar landasan pacu dan menabrak pagar hingga meledak. Setelah menabrak pagar, api membakar badan pesawat hingga memunculkan kepulan asap hitam yang membumbung tinggi. Pihak berwenang Korea Selatan berhasil memadamkan api ledakan pesawat dalam waktu 43 menit. Sebanyak 80 petugas pemadam kebakaran dikirim ke lokasi kejadian untuk memadamkan api ledakan pesawat tersebut. Sementara itu, juru bicara Jeju Air mengatakan pihak maskapai saat ini sedang memeriksa laporan dugaan penyebab kecelakaan tersebut. Korban meninggal dunia dalam insiden maut jatuhnya pesawat Jeju Air dari Bangkok di Bandar Udara Internasional Muan, Korea Selatan
Ini dikabarkan menjadi 179 orang dan 2 korban selamat pada Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Informasi tersebut berdasarkan laporan dari salah satu media pemberitaan Korea Now pada Minggu 29 Desember 2024 waktu setempat. Diketahui saudara pesawat tersebut membawa 175 penumpang dan 6 kru. Kendati demikian, belum diketahui terkait identitas korban meninggal maupun korban selamat dalam insiden tragis tersebut. Pesawat Jeju Air dengan nomor penerbangan 7C2216 dari Bangkok tersebut dilaporkan tergelincir di landasan pacu dan jatuh di Bandara Muan. Kecelakaan itu terjadi sekira pukul 09.00 waktu setempat. Diduga pesawat gagal melakukan pendaratan darurat setelah roda pendaratan transportasi udara tersebut tidak berfungsi dengan baik. Selama upaya pendaratan darurat, pesawat dikabarkan tidak dapat mengurangi kecepatannya secara memadai saat mendekati ujung landasan pacu. Pesawat kemudian menabrak struktur bandara di ujung landasan pacu tersebut. Hal itulah yang mengakibatkan kerusakan parah pada badan pesawat dan memicu kebakaran. Kronologi pesawat Jeju Air jatuh di Bandara Muan, Korea Selatan diduga berawal dari tidak berfungsinya roda kendaraan. Diduga roda pesawat tidak berfungsi dengan baik saat pilot hendak melakukan pendaratan darurat. Adapun dugaan lain roda pesawat rusak seusai tabrakan dengan burung. Diduga pesawat gagal melakukan pendaratan darurat setelah roda pendaratan transportasi udara ini tidak berfungsi dengan benar. Selama upaya pendaratan darurat, pesawat dilaporkan tidak dapat mengurangi kecepatannya secara memadai saat mendekati ujung landasan pacu. Pesawat kemudian menabrak struktur bandara di ujung landasan pacu tersebut. Hal itulah yang mengakibatkan kerusakan parah pada badan pesawat dan memicu kebakaran. Penerbangan Jeju Air ini dilaporkan telah mencoba satu pendaratan sebelum dipaksa untuk berputar-putar ketika roda pendaratan gagal turun secara normal. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan kondisi ataupun situasi di Bandara Muan setelah terjadinya pesawat Jeju Air jatuh. Di mana ini para korban tewas maupun yang dilaporkan korban selamat sejauh ini yang diterima oleh Tribun Network ini baru 2 orang yang ditemukan selamat atau dalam kondisi masih hidup yang diduga ini merupakan kru pesawat Jeju Air. Dan sampai saat ini bahkan proses evakuasi para korban yang hilang maupun para korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia ini juga masih dilakukan proses evakuasi dan identifikasi terkait identitas korban. Dan seperti yang Anda lihat juga saudara, setelah kejadian bahkan puing-puing pesawat ini terlihat sudah tidak berbentuk lagi, tidak ada badan pesawat yang terlihat secara utuh. Hanya saja tadi terlihat beberapa sayap pesawat atau bagian ekor pun juga sudah tak berbentuk. Penerbangan Jeju Air ini sebelumnya dilaporkan memang telah mengalami sejumlah masalah saat sudah terbang. Di sisi lain, pesawat tersebut ini juga sempat mengalami go around atau manuver penerbangan standar di mana pilot ini membatalkan upaya pendaratan dan berputar-putar untuk mencobanya lagi. Kemudian diduga tabrakan burung ini juga telah menyebabkan kerusakan roda pendaratan. Namun demikian, terkait dugaan tersebut masih dilakukan penyelidikan. Sampai berita ini ditayangkan pada Minggu 29 Desember 2024, sejauh ini Tribun Network masih terus memantau informasi terkait perkembangan atas kejadian pesawat Jeju Air jatuh di Bandara Muan, Korea Selatan.
그러면 기다리고 있으라고 그래야죠. 그렇지가. Pesawat Jeju Air dengan nomor penerbangan 7C2216 dari Bangkok dilaporkan jatuh di Bandara Internasional Muan, Provinsi Jeolla Selatan, Korea Selatan pada Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 09.00 waktu setempat. Pesawat tersebut diketahui membawa 175 penumpang dan 6 kru. Atas kejadian tersebut, informasi sementara yang diterima Tribun Network pada Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, korban tewas sebanyak 47 orang. Diduga pesawat gagal melakukan pendaratan darurat setelah roda pendaratan transportasi udara tersebut tidak berfungsi dengan benar. Selama upaya pendaratan darurat, pesawat tidak dapat mengurangi kecepatannya secara memadai saat mendekati ujung landasan pacu. Pesawat kemudian menabrak struktur bandara di ujung landasan pacu tersebut. Hal itu mengakibatkan kerusakan parah pada badan pesawat dan memicu kebakaran. Penerbangan Jeju Air dilaporkan telah mencoba satu pendaratan sebelum dipaksa untuk berputar-putar ketika roda pendaratan gagal turun secara normal. Di sisi lain, hal itu disebut go around adalah manuver penerbangan standar di mana pilot membatalkan upaya pendaratan dan berputar-putar untuk mencoba lagi. Kemudian diduga tabrakan burung telah menyebabkan kerusakan roda pendaratan meskipun hal ini masih dalam penyelidikan. 2 orang dikabarkan ditemukan oleh petugas evakuasi dan masih hidup. Proses evakuasi terkait korban selamat atau korban lainnya masih dilakukan pendataan. Operasi penyelamatan besar pun dikabarkan masih terus berlangsung di bandara, yakni bagian barat daya negara tersebut. Berdasarkan video yang diterima Tribun Network, tampak kepulan asap hitam keluar dari badan pesawat saat kejadian tersebut. Pesawat ini juga terlihat terbakar setelah jatuh, kemudian sejumlah pemadam kebakaran dan kendaraan darurat yang dikerahkan juga berada di dekat pesawat. Sementara itu, penjabat Presiden Korea Selatan Choi Sang-mok memerintahkan upaya habis-habisan untuk operasi penyelamatan di Bandara Muan. Sebagai informasi saudara, warga negara Thailand termasuk di antara mereka yang berada dalam pesawat. Penjabat Presiden Korea Selatan Choi Sang-mok juga telah menginstruksikan responden darurat untuk memobilisasi semua peralatan dan personil yang tersedia untuk menanggapi kecelakaan itu. Hal ini juga turut disampaikan melalui siaran pers dari Kementerian Dalam Negeri dan Keselamatan. Tragedi ini terjadi hanya 2 hari setelah Choi menjabat sebagai pejabat presiden, babak terakhir dalam masa kekacauan politik di Korea Selatan. Presiden negara saat ini, Yoon Suk Yeol, dicabut kekuasaannya oleh parlemen 2 minggu lalu. Itu menyusul perintah darurat militer yang menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan politik sebelumnya. Kecelakaan pesawat dari maskapai Jeju Air terjadi di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan. Pesawat Jeju Air itu jatuh di Bandara Muan pada Minggu 29 Desember sekira pukul 9 pagi waktu setempat. Pesawat yang mengangkut 175 penumpang dan 6 kru itu jatuh setelah keluar dari landasan pacu. Maskapai Jeju Air itu menabrak tembok bandara dan meledak. Berdasarkan laporan Yonhap, 29 orang meninggal dunia akibat insiden tersebut. Jumlah korban tersebut diprediksi bakal bertambah melihat besarnya ledakan yang terjadi dalam kecelakaan pesawat itu. Kecelakaan tersebut diduga terjadi karena roda pendaratan pesawat Jeju Air tidak berfungsi. Akibat roda pendaratan rusak, pesawat tersebut keluar landasan pacu dan menabrak pagar hingga meledak.
Setelah menabrak pagar, api membakar badan pesawat hingga memunculkan kepulan asap hitam yang membumbung tinggi. Pihak berwenang Korea Selatan berhasil memadamkan api ledakan pesawat dalam waktu 43 menit. Sebanyak 80 petugas pemadam kebakaran dikirim ke lokasi kejadian untuk memadamkan api ledakan pesawat tersebut. Sementara itu, juru bicara Jeju Air mengatakan pihak maskapai saat ini sedang memeriksa laporan dugaan penyebab kecelakaan tersebut. Korban meninggal dunia dalam insiden maut jatuhnya pesawat Jeju Air dari Bangkok di Bandar Udara Internasional Muan, Korea Selatan. Ini dikabarkan menjadi 179 orang dan 2 korban selamat pada Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Informasi tersebut berdasarkan laporan dari salah satu media pemberitaan Korea Now pada Minggu 29 Desember 2024 waktu setempat. Diketahui saudara pesawat tersebut membawa 175 penumpang dan 6 kru. Kendati demikian, belum diketahui terkait identitas korban meninggal maupun korban selamat dalam insiden tragis tersebut. Pesawat Jeju Air dengan nomor penerbangan 7C2216 dari Bangkok tersebut dilaporkan tergelincir di landasan pacu dan jatuh di Bandara Muan. Kecelakaan itu terjadi sekira pukul 09.00 waktu setempat. Diduga pesawat gagal melakukan pendaratan darurat setelah roda pendaratan transportasi udara tersebut tidak berfungsi dengan baik. Selama upaya pendaratan darurat, pesawat dikabarkan tidak dapat mengurangi kecepatannya secara memadai saat mendekati ujung landasan pacu. Pesawat kemudian menabrak struktur bandara di ujung landasan pacu tersebut. Hal itulah yang mengakibatkan kerusakan parah pada badan pesawat dan memicu kebakaran. Kronologi pesawat Jeju Air jatuh di Bandara Muan, Korea Selatan diduga berawal dari tidak berfungsinya roda kendaraan. Diduga roda pesawat tidak berfungsi dengan baik saat pilot hendak melakukan pendaratan darurat. Adapun dugaan lain roda pesawat rusak seusai tabrakan dengan burung. Diduga pesawat gagal melakukan pendaratan darurat setelah roda pendaratan transportasi udara ini tidak berfungsi dengan benar. Selama upaya pendaratan darurat, pesawat dilaporkan tidak dapat mengurangi kecepatannya secara memadai saat mendekati ujung landasan pacu. Pesawat kemudian menabrak struktur bandara di ujung landasan pacu tersebut. Hal itulah yang mengakibatkan kerusakan parah pada badan pesawat dan memicu kebakaran. Penerbangan Jeju Air ini dilaporkan telah mencoba satu pendaratan sebelum dipaksa untuk berputar-putar ketika roda pendaratan gagal turun secara normal. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan kondisi ataupun situasi di Bandara Muan setelah terjadinya pesawat Jeju Air jatuh. Di mana ini para korban tewas maupun yang dilaporkan korban selamat sejauh ini yang diterima oleh Tribun Network ini baru 2 orang yang ditemukan selamat atau dalam kondisi masih hidup yang diduga ini merupakan kru pesawat Jeju Air. Dan sampai saat ini bahkan proses evakuasi para korban yang hilang maupun para korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia ini juga masih dilakukan proses evakuasi dan identifikasi terkait identitas korban. Dan seperti yang Anda lihat juga saudara, setelah kejadian bahkan puing-puing pesawat ini terlihat sudah tidak berbentuk lagi, tidak ada badan pesawat yang terlihat secara utuh. Hanya saja tadi terlihat beberapa sayap pesawat atau bagian ekor pun juga sudah tak berbentuk. Penerbangan Jeju Air ini sebelumnya dilaporkan memang telah mengalami sejumlah masalah saat sudah terbang. Di sisi lain, pesawat tersebut ini juga sempat mengalami go around atau manuver penerbangan standar di mana pilot ini membatalkan upaya pendaratan dan berputar-putar untuk mencobanya lagi. Kemudian diduga tabrakan burung ini juga telah menyebabkan kerusakan roda pendaratan. Namun demikian, terkait dugaan tersebut masih dilakukan penyelidikan. Sampai berita ini ditayangkan pada Minggu 29 Desember 2024,
Sejauh ini Tribun Network masih terus memantau informasi terkait perkembangan atas kejadian pesawat Jeju Air jatuh di Bandara Muan, Korea Selatan. 네, 광주예요. 연락 오죠, 연락 오죠. 왜 그러면 기다리고 있으라고 그래요, 김치가. Pesawat Jeju Air dengan nomor penerbangan 7C2216 dari Bangkok dilaporkan jatuh di Bandara Internasional Muan, Provinsi Jeolla Selatan, Korea Selatan pada Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 09.00 waktu setempat. Pesawat tersebut diketahui membawa 175 penumpang dan 6 kru. Atas kejadian tersebut, informasi sementara yang diterima Tribun Network pada Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, korban tewas sebanyak 47 orang. Diduga pesawat gagal melakukan pendaratan darurat setelah roda pendaratan transportasi udara tersebut tidak berfungsi dengan benar. Selama upaya pendaratan darurat, pesawat tidak dapat mengurangi kecepatannya secara memadai saat mendekati ujung landasan pacu. Pesawat kemudian menabrak struktur bandara di ujung landasan pacu tersebut. Hal itu mengakibatkan kerusakan parah pada badan pesawat dan memicu kebakaran. Penerbangan Jeju Air dilaporkan telah mencoba satu pendaratan sebelum dipaksa untuk berputar-putar ketika roda pendaratan gagal turun secara normal. Di sisi lain, hal itu disebut go around adalah manuver penerbangan standar di mana pilot membatalkan upaya pendaratan dan berputar-putar untuk mencoba lagi. Kemudian diduga tabrakan burung telah menyebabkan kerusakan roda pendaratan meskipun hal ini masih dalam penyelidikan. 2 orang dikabarkan ditemukan oleh petugas evakuasi dan masih hidup. Proses evakuasi terkait korban selamat atau korban lainnya masih dilakukan pendataan. Operasi penyelamatan besar pun dikabarkan masih terus berlangsung di bandara, yakni bagian barat daya negara tersebut. Berdasarkan video yang diterima Tribun Network, tampak kepulan asap hitam keluar dari badan pesawat saat kejadian tersebut. Pesawat ini juga terlihat terbakar setelah jatuh, kemudian sejumlah pemadam kebakaran dan kendaraan darurat yang dikerahkan juga berada di dekat pesawat. Sementara itu, penjabat Presiden Korea Selatan Choi Sang-mok memerintahkan upaya habis-habisan untuk operasi penyelamatan di Bandara Muan. Sebagai informasi saudara, warga negara Thailand termasuk di antara mereka yang berada dalam pesawat. Penjabat Presiden Korea Selatan Choi Sang-mok juga telah menginstruksikan responden darurat untuk memobilisasi semua peralatan dan personil yang tersedia untuk menanggapi kecelakaan itu. Hal ini juga turut disampaikan melalui siaran pers dari Kementerian Dalam Negeri dan Keselamatan. Tragedi ini terjadi hanya 2 hari setelah Choi menjabat sebagai pejabat presiden babak terakhir dalam masa kekacauan politik di Korea Selatan. Presiden negara saat ini Yoon Suk Yeol dicabut kekuasaannya oleh parlemen 2 minggu lalu. Itu menyusul perintah darurat militer yang menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan politik sebelumnya.
Kecelakaan pesawat dari maskapai Jeju Air terjadi di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan. Pesawat Jeju Air itu jatuh di Bandara Muan pada Minggu 29 Desember sekira pukul 9 pagi waktu setempat. Pesawat yang mengangkut 175 penumpang dan 6 kru itu jatuh setelah keluar dari landasan pacu. Maskapai Jeju Air itu menabrak tembok bandara dan meledak. Berdasarkan laporan Yonhap, 29 orang meninggal dunia akibat insiden tersebut. Jumlah korban tersebut diprediksi bakal bertambah melihat besarnya ledakan yang terjadi dalam kecelakaan pesawat itu. Kecelakaan tersebut diduga terjadi karena roda pendaratan pesawat Jeju Air tidak berfungsi. Akibat roda pendaratan rusak, pesawat tersebut keluar landasan pacu dan menabrak pagar hingga meledak. Setelah menabrak pagar, api membakar badan pesawat hingga memunculkan kepulan asap hitam yang membumbung tinggi. Pihak berwenang Korea Selatan berhasil memadamkan api ledakan pesawat dalam waktu 43 menit. Sebanyak 80 petugas pemadam kebakaran dikirim ke lokasi kejadian untuk memadamkan api ledakan pesawat tersebut. Sementara itu, juru bicara Jeju Air mengatakan pihak maskapai saat ini sedang memeriksa laporan dugaan penyebab kecelakaan tersebut. Korban meninggal dunia dalam insiden maut jatuhnya pesawat Jeju Air dari Bangkok di Bandar Udara Internasional Muan, Korea Selatan. Ini dikabarkan menjadi 179 orang dan 2 korban selamat pada Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Informasi tersebut berdasarkan laporan dari salah satu media pemberitaan Korea Now pada Minggu 29 Desember 2024 waktu setempat. Diketahui saudara pesawat tersebut membawa 175 penumpang dan 6 kru. Kendati demikian, belum diketahui terkait identitas korban meninggal maupun korban selamat dalam insiden tragis tersebut. Pesawat Jeju Air dengan nomor penerbangan 7C2216 dari Bangkok tersebut dilaporkan tergelincir di landasan pacu dan jatuh di Bandara Muan. Kecelakaan itu terjadi sekira pukul 09.00 waktu setempat. Diduga pesawat gagal melakukan pendaratan darurat setelah roda pendaratan transportasi udara tersebut tidak berfungsi dengan baik. Selama upaya pendaratan darurat, pesawat dikabarkan tidak dapat mengurangi kecepatannya secara memadai saat mendekati ujung landasan pacu. Pesawat kemudian menabrak struktur bandara di ujung landasan pacu tersebut. Hal itulah yang mengakibatkan kerusakan parah pada badan pesawat dan memicu kebakaran. Kronologi pesawat Jeju Air jatuh di Bandara Muan, Korea Selatan diduga berawal dari tidak berfungsinya roda kendaraan. Diduga roda pesawat tidak berfungsi dengan baik saat pilot hendak melakukan pendaratan darurat. Adapun dugaan lain roda pesawat rusak seusai tabrakan dengan burung. Diduga pesawat gagal melakukan pendaratan darurat setelah roda pendaratan transportasi udara ini tidak berfungsi dengan benar. Selama upaya pendaratan darurat, pesawat dilaporkan tidak dapat mengurangi kecepatannya secara memadai saat mendekati ujung landasan pacu. Pesawat kemudian menabrak struktur bandara di ujung landasan pacu tersebut. Hal itulah yang mengakibatkan kerusakan parah pada badan pesawat dan memicu kebakaran. Penerbangan Jeju Air ini dilaporkan telah mencoba satu pendaratan sebelum dipaksa untuk berputar-putar ketika roda pendaratan gagal turun secara normal. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan kondisi ataupun situasi di Bandara Muan setelah terjadinya pesawat Jeju Air jatuh. Di mana ini para korban tewas maupun yang dilaporkan korban selamat sejauh ini yang diterima oleh Tribun Network ini baru 2 orang yang ditemukan selamat atau dalam kondisi masih hidup yang diduga ini merupakan kru pesawat Jeju Air. Dan sampai saat ini bahkan proses evakuasi para korban yang hilang maupun para korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia ini juga masih dilakukan proses evakuasi dan identifikasi terkait identitas korban. Dan seperti yang Anda lihat juga saudara, setelah kejadian bahkan puing-puing pesawat ini terlihat sudah tidak berbentuk lagi, tidak ada badan pesawat yang terlihat secara utuh. Hanya saja tadi terlihat beberapa sayap pesawat atau bagian ekor pun juga sudah tak berbentuk.
Penerbangan Jeju Air ini sebelumnya dilaporkan memang telah mengalami sejumlah masalah saat sudah terbang. Di sisi lain, pesawat tersebut ini juga sempat mengalami go around atau manuver penerbangan standar di mana pilot ini membatalkan upaya pendaratan dan berputar-putar untuk mencobanya lagi. Kemudian diduga tabrakan burung ini juga telah menyebabkan kerusakan roda pendaratan. Namun demikian, terkait dugaan tersebut masih dilakukan penyelidikan. Sampai berita ini ditayangkan pada Minggu 29 Desember 2024, sejauh ini Tribun Network masih terus memantau informasi terkait perkembangan atas kejadian pesawat Jeju Air jatuh di Bandara Muan, Korea Selatan. 네, 관계해요. 연락 오고 연락 오고. 그러면 기다리고 있으라고 그래도 좋지마. Pesawat Jeju Air dengan nomor penerbangan 7C2216 dari Bangkok dilaporkan jatuh di Bandara Internasional Muan, Provinsi Jeolla Selatan, Korea Selatan pada Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 09.00 waktu setempat. Pesawat tersebut diketahui membawa 175 penumpang dan 6 kru. Atas kejadian tersebut, informasi sementara yang diterima Tribun Network pada Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, korban tewas sebanyak 47 orang. Diduga pesawat gagal melakukan pendaratan darurat setelah roda pendaratan transportasi udara tersebut tidak berfungsi dengan benar. Selama upaya pendaratan darurat, pesawat tidak dapat mengurangi kecepatannya secara memadai saat mendekati ujung landasan pacu. Pesawat kemudian menabrak struktur bandara di ujung landasan pacu tersebut. Hal itu mengakibatkan kerusakan parah pada badan pesawat dan memicu kebakaran. Penerbangan Jeju Air dilaporkan telah mencoba satu pendaratan sebelum dipaksa untuk berputar-putar ketika roda pendaratan gagal turun secara normal. Di sisi lain, hal itu disebut go around adalah manuver penerbangan standar di mana pilot membatalkan upaya pendaratan dan berputar-putar untuk mencoba lagi. Kemudian diduga tabrakan burung telah menyebabkan kerusakan roda pendaratan, meskipun hal ini masih dalam penyelidikan. 2 orang dikabarkan ditemukan oleh petugas evakuasi dan masih hidup. Proses evakuasi terkait korban selamat atau korban lainnya masih dilakukan pendataan. Operasi penyelamatan besar pun dikabarkan masih terus berlangsung di bandara, yakni bagian barat daya negara tersebut. Berdasarkan video yang diterima Tribun Network, tampak kepulan asap hitam keluar dari badan pesawat saat kejadian tersebut. Pesawat ini juga terlihat terbakar setelah jatuh, kemudian sejumlah pemadam kebakaran dan kendaraan darurat yang dikerahkan juga berada di dekat pesawat. Sementara itu, penjabat Presiden Korea Selatan Choi Sang-mok memerintahkan upaya habis-habisan untuk operasi penyelamatan di Bandara Muan. Sebagai informasi saudara, warga negara Thailand termasuk di antara mereka yang berada dalam pesawat. Penjabat Presiden Korea Selatan Choi Sang-mok juga telah menginstruksikan responden darurat untuk memobilisasi semua peralatan dan personil yang tersedia untuk menanggapi kecelakaan itu.
Hal ini juga turut disampaikan melalui siaran pers dari Kementerian Dalam Negeri dan Keselamatan. Tragedi ini terjadi hanya 2 hari setelah Choi menjabat sebagai pejabat presiden, babak terakhir dalam masa kekacauan politik di Korea Selatan. Presiden negara saat ini, Yoon Suk Yeol, dicabut kekuasaannya oleh parlemen 2 minggu lalu. Itu menyusul perintah darurat militer yang menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan politik sebelumnya. Kecelakaan pesawat dari maskapai Jeju Air terjadi di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan. Pesawat Jeju Air itu jatuh di Bandara Muan pada Minggu 29 Desember sekira pukul 9 pagi waktu setempat. Pesawat yang mengangkut 175 penumpang dan 6 kru itu jatuh setelah keluar dari landasan pacu. Maskapai Jeju Air itu menabrak tembok bandara dan meledak. Berdasarkan laporan Yonhap, 29 orang meninggal dunia akibat insiden tersebut. Jumlah korban tersebut diprediksi bakal bertambah melihat besarnya ledakan yang terjadi dalam kecelakaan pesawat itu. Kecelakaan tersebut diduga terjadi karena roda pendaratan pesawat Jeju Air tidak berfungsi. Akibat roda pendaratan rusak, pesawat tersebut keluar landasan pacu dan menabrak pagar hingga meledak. Setelah menabrak pagar, api membakar badan pesawat hingga memunculkan kepulan asap hitam yang membumbung tinggi. Pihak berwenang Korea Selatan berhasil memadamkan api ledakan pesawat dalam waktu 43 menit. Sebanyak 80 petugas pemadam kebakaran dikirim ke lokasi kejadian untuk memadamkan api ledakan pesawat tersebut. Sementara itu, juru bicara Jeju Air mengatakan pihak maskapai saat ini sedang memeriksa laporan dugaan penyebab kecelakaan tersebut. Korban meninggal dunia dalam insiden maut jatuhnya pesawat Jeju Air dari Bangkok di Bandar Udara Internasional Muan, Korea Selatan. Ini dikabarkan menjadi 179 orang dan 2 korban selamat pada Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Informasi tersebut berdasarkan laporan dari salah satu media pemberitaan Korea Now pada Minggu 29 Desember 2024 waktu setempat. Diketahui saudara pesawat tersebut membawa 175 penumpang dan 6 kru. Kendati demikian, belum diketahui terkait identitas korban meninggal maupun korban selamat dalam insiden tragis tersebut. Pesawat Jeju Air dengan nomor penerbangan 7C2216 dari Bangkok tersebut dilaporkan tergelincir di landasan pacu dan jatuh di Bandara Muan. Kecelakaan itu terjadi sekira pukul 09.00 waktu setempat. Diduga pesawat gagal melakukan pendaratan darurat setelah roda pendaratan transportasi udara tersebut tidak berfungsi dengan baik. Selama upaya pendaratan darurat, pesawat dikabarkan tidak dapat mengurangi kecepatannya secara memadai saat mendekati ujung landasan. Kronologi pesawat Jeju Air jatuh di Bandara Muan, Korea Selatan diduga berawal dari tidak berfungsinya roda kendaraan. Diduga roda pesawat tidak berfungsi dengan baik saat pilot hendak melakukan pendaratan darurat. Adapun dugaan lain, roda pesawat rusak seusai tabrakan dengan burung. Diduga pesawat gagal melakukan pendaratan darurat setelah roda pendaratan transportasi udara ini tidak berfungsi dengan benar. Selama upaya pendaratan darurat, pesawat dilaporkan tidak dapat mengurangi kecepatannya secara memadai saat mendekati ujung landasan pacu. Pesawat kemudian menabrak struktur bandara di ujung landasan pacu tersebut. Hal itulah yang mengakibatkan kerusakan parah pada badan pesawat dan memicu kebakaran. Penerbangan Jeju Air ini dilaporkan telah mencoba satu pendaratan sebelum dipaksa untuk berputar-putar ketika roda pendaratan gagal turun secara normal. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan kondisi ataupun situasi di Bandara Muan setelah terjadinya pesawat Jeju Air jatuh, di mana ini para korban tewas
maupun yang dilaporkan korban selamat sejauh ini yang diterima oleh Tribun Network ini baru 2 orang yang ditemukan selamat atau dalam kondisi masih hidup, yang diduga ini merupakan kru pesawat Jeju Air. Dan sampai saat ini bahkan proses evakuasi para korban yang hilang maupun para korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, ini juga masih dilakukan proses evakuasi dan identifikasi terkait identitas korban. Dan seperti yang Anda lihat juga, saudara, setelah kejadian bahkan puing-puing pesawat ini terlihat sudah tidak berbentuk lagi, tidak ada badan pesawat yang terlihat secara utuh. Hanya saja tadi terlihat beberapa sayap pesawat atau bagian ekrakan burung. Ini juga telah menyebabkan kerusakan roda pendaratan. Namun demikian, terkait dugaan tersebut masih dilakukan penyelidikan. Sampai berita ini ditayangkan pada Minggu 29 Desember 2024, sejauh ini Tribun Network masih terus memantau informasi terkait perkembangan atas kejadian pesawat Jeju Air jatuh di Bandara Muan, Korea Selatan. 네, 광주예요. 연락 오겠죠, 연락 오겠죠. 그러면 기다리고 있으라고 그러면서 오지 마. Pesawat Jeju Air dengan nomor penerbangan 7C2216 dari Bangkok dilaporkan jatuh di Bandara Internasional Muan, Provinsi Jeolla Selatan, Korea Selatan pada Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 09.00 waktu setempat. Pesawat tersebut diketahui membawa 175 penumpang dan 6 kru. Atas kejadian tersebut, informasi sementara yang diterima Tribun Network pada Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, korban tewas sebanyak 47 orang. Diduga pesawat gagal melakukan pendaratan darurat setelah roda pendaratan transportasi udara tersebut tidak berfungsi dengan benar. Selama upaya pendaratan darurat, pesawat tidak dapat mengurangi kecepatannya secara memadai saat mendekati ujung landasan pacu. Pesawat kemudian menabrak struktur bandara di ujung landasan pacu tersebut. Hal itu mengakibatkan kerusakan parah pada badan pesawat dan memicu kebakaran. Penerbangan Jeju Air dilaporkan telah mencoba satu pendaratan sebelum dipaksa untuk berputar-putar ketika roda pendaratan gagal turun secara normal. Di sisi lain, hal itu disebut go around adalah manuver penerbangan standar di mana pilot membatalkan upaya pendaratan dan berputar-putar untuk mencoba lagi. Kemudian diduga tabrakan burung telah menyebabkan kerusakan roda pendaratan, meskipun hal ini masih dalam penyelidikan. 2 orang dikabarkan ditemukan oleh petugas evakuasi dan masih hidup. Proses evakuasi terkait korban selamat atau korban lainnya masih dilakukan pendataan. Operasi penyelamatan besar pun dikabarkan masih terus berlangsung di bandara, yakni bagian barat daya negara tersebut. Berdasarkan video yang diterima Tribun Network, tampak kepulan asap hitam keluar dari badan pesawat saat kejadian tersebut. Pesawat ini juga terlihat terbakar setelah jatuh, kemudian sejumlah pemadam kebakaran dan kendaraan darurat yang dikerahkan juga berada di dekat pesawat. Sementara itu,
penjabat Presiden Korea Selatan Choi Sang-mok memerintahkan upaya habis-habisan untuk operasi penyelamatan di Bandara Muan. Sebagai informasi saudara, warga negara Thailand termasuk di antara mereka yang berada dalam pesawat. Penjabat Presiden Korea Selatan Choi Sang-mok juga telah menginstruksikan responden darurat untuk memobilisasi semua peralatan dan personil yang tersedia untuk menanggapi kecelakaan itu. Hal ini juga turut disampaikan melalui siaran pers dari Kementerian Dalam Negeri dan Keselamatan. Tragedi ini terjadi hanya 2 hari setelah Choi menjabat sebagai pejabat presiden, babak terakhir dalam masa kekacauan politik di Korea Selatan. Presiden negara saat ini, Yoon Suk-yeol, dicabut kekuasaannya oleh parlemen 2 minggu lalu. Itu menyusul perintah darurat militer yang menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan politik sebelumnya. Kecelakaan pesawat dari maskapai Jeju Air terjadi di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan. Pesawat Jeju Air itu jatuh di Bandara Muan pada Minggu 29 Desember sekira pukul 9 pagi waktu setempat. Pesawat yang mengangkut 175 penumpang dan 6 kru itu jatuh setelah keluar dari landasan pacu. Maskapai Jeju Air itu menabrak tembok bandara dan meledak. Berdasarkan laporan Yonhap, 29 orang meninggal dunia akibat insiden tersebut. Jumlah korban tersebut diprediksi bakal bertambah melihat besarnya ledakan yang terjadi dalam kecelakaan pesawat itu. Kecelakaan tersebut diduga terjadi karena roda pendaratan pesawat Jeju Air tidak berfungsi. Akibat roda pendaratan rusak, pesawat tersebut keluar landasan pacu dan menabrak pagar hingga meledak. Setelah menabrak pagar, api membakar badan pesawat hingga memunculkan kepulan asap hitam yang membumbung tinggi. Pihak berwenang Korea Selatan berhasil memadamkan api ledakan pesawat dalam waktu 43 menit. Sebanyak 80 petugas pemadam kebakaran dikirim ke lokasi kejadian untuk memadamkan api ledakan pesawat tersebut. Sementara itu, juru bicara Jeju Air mengatakan pihak maskapai saat ini sedang memeriksa laporan dugaan penyebab kecelakaan tersebut. Korban meninggal dunia dalam insiden maut jatuhnya pesawat Jeju Air dari Bangkok di Bandar Udara Internasional Muan, Korea Selatan. Ini dikabarkan menjadi 179 orang dan 2 korban selamat pada Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Informasi tersebut berdasarkan laporan dari salah satu media pemberitaan Korea Now pada Minggu 29 Desember 2024 waktu setempat. Diketahui saudara, pesawat tersebut membawa 175 penumpang dan 6 kru. Kendati demikian, belum diketahui terkait identitas korban meninggal maupun korban selamat dalam insiden tragis tersebut. Pesawat Jeju Air dengan nomor penerbangan 7C2216 dari Bangkok tersebut dilaporkan tergelincir di landasan pacu dan jatuh di Bandara Muan. Kecelakaan itu terjadi sekira pukul 09.00 waktu setempat. Diduga pesawat gagal melakukan pendaratan darurat setelah roda pendaratan transportasi udara tersebut tidak berfungsi dengan baik. Selama upaya pendaratan darurat, pesawat dikabarkan tidak dapat mengurangi kecepatannya secara memadai saat mendekati ujung landasan pacu. Pesawat kemudian menabrak struktur bandara di ujung landasan pacu tersebut. Hal itulah yang mengakibatkan kerusakan parah pada badan pesawat dan memicu kebakaran. Kronologi pesawat Jeju Air jatuh di Bandara Muan, Korea Selatan diduga berawal dari tidak berfungsinya roda kendaraan. Diduga roda pesawat tidak berfungsi dengan baik saat pilot hendak melakukan pendaratan darurat. Adapun dugaan lain, roda pesawat rusak seusai tabrakan dengan burung. Diduga pesawat gagal melakukan pendaratan darurat setelah roda pendaratan transportasi udara ini tidak berfungsi dengan benar. Selama upaya pendaratan darurat,
pesawat dilaporkan tidak dapat mengurangi kecepatannya secara memadai saat mendekati ujung landasan pacu. Pesawat kemudian menabrak struktur bandara di ujung landasan pacu tersebut. Hal itulah yang mengakibatkan kerusakan parah pada badan pesawat dan memicu kebakaran. Penerbangan Jeju Air ini dilaporkan telah mencoba satu pendaratan sebelum dipaksa untuk berputar-putar ketika roda pendaratan gagal turun secara normal. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan kondisi ataupun situasi di Bandara Muan setelah terjadinya pesawat Jeju Air jatuh. Di mana ini para korban tewas maupun yang dilaporkan korban selamat sejauh ini yang diterima oleh Tribun Network ini baru 2 orang yang ditemukan selamat atau dalam kondisi masih hidup yang diduga ini merupakan kru pesawat Jeju Air. Dan sampai saat ini bahkan proses evakuasi para korban yang hilang maupun para korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia ini juga masih dilakukan proses evakuasi dan identifikasi terkait identitas korban. Dan seperti yang Anda lihat juga, saudara, setelah kejadian bahkan puing-puing pesawat ini terlihat sudah tidak berbentuk lagi, tidak ada badan pesawat yang terlihat secara utuh. Hanya saja tadi terlihat beberapa sayap pesawat atau bagian ekor pun juga sudah tak berbentuk. Penerbangan Jeju Air ini sebelumnya dilaporkan memang telah mengalami sejumlah masalah saat sudah terbang. Di sisi lain, pesawat tersebut ini juga sempat mengalami go around atau manuver penerbangan standar di mana pilot ini membatalkan upaya pendaratan dan berputar-putar untuk mencobanya lagi. Kemudian diduga tabrakan burung ini juga telah menyebabkan kerusakan roda pendaratan. Namun demikian, terkait dugaan tersebut masih dilakukan penyelidikan. Sampai berita ini ditayangkan pada Minggu 29 Desember 2024, sejauh ini Tribun Network masih terus memantau informasi terkait perkembangan atas kejadian pesawat Jeju Air jatuh di Bandara Muan, Korea Selatan. 네, 광주예요. 연락 오죠, 연락 오죠. 왜 그러면 기다리고 있으라고 그래서 와. Pesawat Jeju Air dengan nomor penerbangan 7C2216 dari Bangkok dilaporkan jatuh di Bandara Internasional Muan, Provinsi Jeolla Selatan, Korea Selatan pada Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 09.00 waktu setempat. Pesawat tersebut diketahui membawa 175 penumpang dan 6 kru. Atas kejadian tersebut, informasi sementara yang diterima Tribun Network pada Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, korban tewas sebanyak 47 orang. Diduga pesawat gagal melakukan pendaratan darurat setelah roda pendaratan transportasi udara tersebut tidak berfungsi dengan benar. Selama upaya pendaratan darurat, pesawat tidak dapat mengurangi kecepatannya secara memadai saat mendekati ujung landasan pacu. Pesawat kemudian menabrak struktur bandara di ujung landasan pacu tersebut.
Hal itu mengakibatkan kerusakan parah pada badan pesawat dan memicu kebakaran. Penerbangan Jeju Air dilaporkan telah mencoba satu pendaratan sebelum dipaksa untuk berputar-putar ketika roda pendaratan gagal turun secara normal. Di sisi lain, hal itu disebut go around adalah manuver penerbangan standar di mana pilot membatalkan upaya pendaratan dan berputar-putar untuk mencoba lagi. Kemudian diduga tabrakan burung telah menyebabkan kerusakan roda pendaratan, meskipun hal ini masih dalam penyelidikan. 2 orang dikabarkan ditemukan oleh petugas evakuasi dan masih hidup. Proses evakuasi terkait korban selamat atau korban lainnya masih dilakukan pendataan. Operasi penyelamatan besar pun dikabarkan masih terus berlangsung di bandara, yakni bagian barat daya negara tersebut. Berdasarkan video yang diterima Tribun Network, tampak kepulan asap hitam keluar dari badan pesawat saat kejadian tersebut. Pesawat ini juga terlihat terbakar setelah jatuh, kemudian sejumlah pemadam kebakaran dan kendaraan darurat yang dikerahkan juga berada di dekat pesawat. Sementara itu, penjabat Presiden Korea Selatan Choi Sang-mok memerintahkan upaya habis-habisan untuk operasi penyelamatan di Bandara Muan. Sebagai informasi saudara, warga negara Thailand termasuk di antara mereka yang berada dalam pesawat. Penjabat Presiden Korea Selatan Choi Sang-mok juga telah menginstruksikan responden darurat untuk memobilisasi semua peralatan dan personil yang tersedia untuk menanggapi kecelakaan itu. Hal ini juga turut disampaikan melalui siaran pers dari Kementerian Dalam Negeri dan Keselamatan. Tragedi ini terjadi hanya 2 hari setelah Choi menjabat sebagai pejabat presiden, babak terakhir dalam masa kekacauan politik di Korea Selatan. Presiden negara saat ini, Yoon Suk Yeol, dicabut kekuasaannya oleh parlemen 2 minggu lalu. Itu menyusul perintah darurat militer yang menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan politik sebelumnya. Kecelakaan pesawat dari maskapai Jeju Air terjadi di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan. Pesawat Jeju Air itu jatuh di Bandara Muan pada Minggu 29 Desember sekira pukul 9 pagi waktu setempat. Pesawat yang mengangkut 175 penumpang dan 6 kru itu jatuh setelah keluar dari landasan pacu. Maskapai Jeju Air itu menabrak tembok bandara dan meledak. Berdasarkan laporan Yonhap, 29 orang meninggal dunia akibat insiden tersebut. Jumlah korban tersebut diprediksi bakal bertambah melihat besarnya ledakan yang terjadi dalam kecelakaan pesawat itu. Kecelakaan tersebut diduga terjadi karena roda pendaratan pesawat Jeju Air tidak berfungsi. Akibat roda pendaratan rusak, pesawat tersebut keluar landasan pacu dan menabrak pagar hingga meledak. Setelah menabrak pagar, api membakar badan pesawat hingga memunculkan kepulan asap hitam yang membumbung tinggi. Pihak berwenang Korea Selatan berhasil memadamkan api ledakan pesawat dalam waktu 43 menit. Sebanyak 80 petugas pemadam kebakaran dikirim ke lokasi kejadian untuk memadamkan api ledakan pesawat tersebut. Sementara itu, juru bicara Jeju Air mengatakan pihak maskapai saat ini sedang memeriksa laporan dugaan penyebab kecelakaan tersebut. Korban meninggal dunia dalam insiden maut jatuhnya pesawat Jeju Air dari Bangkok di Bandar Udara Internasional Muan, Korea Selatan. Ini dikabarkan menjadi 179 orang dan 2 korban selamat pada Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Informasi tersebut berdasarkan laporan dari salah satu media pemberitaan Korea Now pada Minggu 29 Desember 2024 waktu setempat. Diketahui saudara pesawat tersebut membawa 175 penumpang dan 6 kru. Kendati demikian, belum diketahui terkait identitas korban meninggal maupun korban selamat dalam insiden tragis tersebut.
Pesawat Jeju Air dengan nomor penerbangan 7C2216 dari Bangkok tersebut dilaporkan tergelincir di landasan pacu dan jatuh di Bandara Muan. Kecelakaan itu terjadi sekira pukul 09.00 waktu setempat. Diduga pesawat gagal melakukan pendaratan darurat setelah roda pendaratan transportasi udara tersebut tidak berfungsi dengan baik. Selama upaya pendaratan darurat, pesawat dikabarkan tidak dapat mengurangi kecepatannya secara memadai saat mendekati ujung landasan pacu. Pesawat kemudian menabrak struktur bandara di ujung landasan pacu tersebut. Hal itulah yang mengakibatkan kerusakan parah pada badan pesawat dan memicu kebakaran. Kronologi pesawat Jeju Air jatuh di Bandara Muan, Korea Selatan diduga berawal dari tidak berfungsinya roda kendaraan. Diduga roda pesawat tidak berfungsi dengan baik saat pilot hendak melakukan pendaratan darurat. Adapun dugaan lain roda pesawat rusak seusai tabrakan dengan burung. Diduga pesawat gagal melakukan pendaratan darurat setelah roda pendaratan transportasi udara ini tidak berfungsi dengan benar. Selama upaya pendaratan darurat, pesawat dilaporkan tidak dapat mengurangi kecepatannya secara memadai saat mendekati ujung landasan pacu. Pesawat kemudian menabrak struktur bandara di ujung landasan pacu tersebut. Hal itulah yang mengakibatkan kerusakan parah pada badan pesawat dan memicu kebakaran. Penerbangan Jeju Air ini dilaporkan telah mencoba satu pendaratan sebelum dipaksa untuk berputar-putar ketika roda pendaratan gagal turun secara normal. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan kondisi ataupun situasi di Bandara Muan setelah terjadinya pesawat Jeju Air jatuh. Di mana ini para korban tewas maupun yang dilaporkan korban selamat sejauh ini yang diterima oleh Tribun Network ini baru 2 orang yang ditemukan selamat atau dalam kondisi masih hidup yang diduga ini merupakan kru pesawat Jeju Air. Dan sampai saat ini bahkan proses evakuasi para korban yang hilang maupun para korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia ini juga masih dilakukan proses evakuasi dan identifikasi terkait identitas korban. Dan seperti yang Anda lihat juga saudara, setelah kejadian bahkan puing-puing pesawat ini terlihat sudah tidak berbentuk lagi, tidak ada badan pesawat yang terlihat secara utuh. Hanya saja tadi terlihat beberapa sayap pesawat atau bagian ekor pun juga sudah tak berbentuk. Penerbangan Jeju Air ini sebelumnya dilaporkan memang telah mengalami sejumlah masalah saat sudah terbang. Di sisi lain, pesawat tersebut ini juga sempat mengalami go around atau manuver penerbangan standar di mana pilot ini membatalkan upaya pendaratan dan berputar-putar untuk mencobanya lagi. Kemudian diduga tabrakan burung ini juga telah menyebabkan kerusakan roda pendaratan. Namun demikian, terkait dugaan tersebut masih dilakukan penyelidikan. Sampai berita ini ditayangkan pada Minggu 29 Desember 2024, sejauh ini Tribun Network masih terus memantau informasi terkait perkembangan atas kejadian pesawat Jeju Air jatuh di Bandara Muan, Korea Selatan. 네, 방류해요. 연락 오겠죠, 연락 오겠죠. 왜 그러면 기다리고 있으라고 그래요, 저
Pesawat Jeju Air dengan nomor penerbangan 7C2216 dari Bangkok dilaporkan jatuh di Bandara Internasional Muan, Provinsi Jeolla Selatan, Korea Selatan pada Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 09.00 waktu setempat. Pesawat tersebut diketahui membawa 175 penumpang dan 6 kru. Atas kejadian tersebut, informasi sementara yang diterima Tribun Network pada Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, korban tewas sebanyak 47 orang. Diduga pesawat gagal melakukan pendaratan darurat setelah roda pendaratan transportasi udara tersebut tidak berfungsi dengan benar. Selama upaya pendaratan darurat, pesawat tidak dapat mengurangi kecepatannya secara memadai saat mendekati ujung landasan pacu. Pesawat kemudian menabrak struktur bandara di ujung landasan pacu tersebut. Hal itu mengakibatkan kerusakan parah pada badan pesawat dan memicu kebakaran. Penerbangan Jeju Air dilaporkan telah mencoba satu pendaratan sebelum dipaksa untuk berputar-putar ketika roda pendaratan gagal turun secara normal. Di sisi lain, hal itu disebut go around adalah manuver penerbangan standar di mana pilot membatalkan upaya pendaratan dan berputar-putar untuk mencoba lagi. Kemudian diduga tabrakan burung telah menyebabkan kerusakan roda pendaratan meskipun hal ini masih dalam penyelidikan. 2 orang dikabarkan ditemukan oleh petugas evakuasi dan masih hidup. Proses evakuasi terkait korban selamat atau korban lainnya masih dilakukan pendataan. Operasi penyelamatan besar pun dikabarkan masih terus berlangsung di bandara, yakni bagian barat daya negara tersebut. Berdasarkan video yang diterima Tribun Network, tampak kepulan asap hitam keluar dari badan pesawat saat kejadian tersebut. Pesawat ini juga terlihat terbakar setelah jatuh, kemudian sejumlah pemadam kebakaran dan kendaraan darurat yang dikerahkan juga berada di dekat pesawat. Sementara itu, penjabat Presiden Korea Selatan Choi Sang-mok memerintahkan upaya habis-habisan untuk operasi penyelamatan di Bandara Muan. Sebagai informasi saudara, warga negara Thailand termasuk di antara mereka yang berada dalam pesawat. Penjabat Presiden Korea Selatan Choi Sang-mok juga telah menginstruksikan responden darurat untuk memobilisasi semua peralatan dan personil yang tersedia untuk menanggapi kecelakaan itu. Hal ini juga turut disampaikan melalui siaran pers dari Kementerian Dalam Negeri dan Keselamatan. Tragedi ini terjadi hanya 2 hari setelah Choi menjabat sebagai pejabat presiden, babak terakhir dalam masa kekacauan politik di Korea Selatan. Presiden negara saat ini, Yoon Suk Yeol, dicabut kekuasaannya oleh parlemen 2 minggu lalu. Itu menyusul perintah darurat militer yang menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan politik sebelumnya. Kecelakaan pesawat dari maskapai Jeju Air terjadi di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan. Pesawat Jeju Air itu jatuh di Bandara Muan pada Minggu 29 Desember sekira pukul 9 pagi waktu setempat. Pesawat yang mengangkut 175 penumpang dan 6 kru itu jatuh setelah keluar dari landasan pacu. Maskapai Jeju Air itu menabrak tembok bandara dan meledak. Berdasarkan laporan Yonhap, 29 orang meninggal dunia akibat insiden tersebut. Jumlah korban tersebut diprediksi bakal bertambah melihat besarnya ledakan yang terjadi dalam kecelakaan pesawat itu. Kecelakaan tersebut diduga terjadi karena roda pendaratan pesawat Jeju Air tidak berfungsi. Akibat roda pendaratan rusak, pesawat tersebut keluar landasan pacu dan menabrak pagar hingga meledak. Setelah menabrak pagar, api membakar badan pesawat hingga memunculkan kepulan asap hitam yang membumbung tinggi. Pihak berwenang Korea Selatan berhasil memadamkan api ledakan pesawat dalam waktu 43 menit. Sebanyak 80 petugas pemadam kebakaran
dikirim ke lokasi kejadian untuk memadamkan api ledakan pesawat tersebut. Sementara itu, juru bicara Jeju Air mengatakan pihak maskapai saat ini sedang memeriksa laporan dugaan penyebab kecelakaan tersebut. Korban meninggal dunia dalam insiden maut jatuhnya pesawat Jeju Air dari Bangkok di Bandar Udara Internasional Muan, Korea Selatan. Ini dikabarkan menjadi 179 orang dan 2 korban selamat pada Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Informasi tersebut berdasarkan laporan dari salah satu media pemberitaan Korea Now pada Minggu 29 Desember 2024 waktu setempat. Diketahui saudara pesawat tersebut membawa 175 penumpang dan 6 kru. Kendati demikian, belum diketahui terkait identitas korban meninggal maupun korban selamat dalam insiden tragis tersebut. Pesawat Jeju Air dengan nomor penerbangan 7C2216 dari Bangkok tersebut dilaporkan tergelincir di landasan pacu dan jatuh di Bandara Muan. Kecelakaan itu terjadi sekira pukul 09.00 waktu setempat. Diduga pesawat gagal melakukan pendaratan darurat setelah roda pendaratan transportasi udara tersebut tidak berfungsi dengan baik. Selama upaya pendaratan darurat, pesawat dikabarkan tidak dapat mengurangi kecepatannya secara memadai saat mendekati ujung landasan pacu. Pesawat kemudian menabrak struktur bandara di ujung landasan pacu tersebut. Hal itulah yang mengakibatkan kerusakan parah pada badan pesawat dan memicu kebakaran. Kronologi pesawat Jeju Air jatuh di Bandara Muan, Korea Selatan diduga berawal dari tidak berfungsinya roda kendaraan. Diduga roda pesawat tidak berfungsi dengan baik saat pilot hendak melakukan pendaratan darurat. Adapun dugaan lain roda pesawat rusak seusai tabrakan dengan burung. Diduga pesawat gagal melakukan pendaratan darurat setelah roda pendaratan transportasi udara ini tidak berfungsi dengan benar. Selama upaya pendaratan darurat, pesawat dilaporkan tidak dapat mengurangi kecepatannya secara memadai saat mendekati ujung landasan pacu. Pesawat kemudian menabrak struktur bandara di ujung landasan pacu tersebut. Hal itulah yang mengakibatkan kerusakan parah pada badan pesawat dan memicu kebakaran. Penerbangan Jeju Air ini dilaporkan telah mencoba satu pendaratan sebelum dipaksa untuk berputar-putar ketika roda pendaratan gagal turun secara normal. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan kondisi ataupun situasi di Bandara Muan setelah terjadinya pesawat Jeju Air jatuh. Di mana ini para korban tewas maupun yang dilaporkan korban selamat sejauh ini yang diterima oleh Tribun Network ini baru 2 orang yang ditemukan selamat atau dalam kondisi masih hidup yang diduga ini merupakan kru pesawat Jeju Air. Dan sampai saat ini bahkan proses evakuasi para korban yang hilang maupun para korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia ini juga masih dilakukan proses evakuasi dan identifikasi terkait identitas korban. Dan seperti yang Anda lihat juga, saudara, setelah kejadian bahkan puing-puing pesawat ini terlihat sudah tidak berbentuk lagi, tidak ada badan pesawat yang terlihat secara utuh. Hanya saja tadi terlihat beberapa sayap pesawat atau bagian ekor pun juga sudah tak berbentuk. Penerbangan Jeju Air ini sebelumnya dilaporkan memang telah mengalami sejumlah masalah saat sudah terbang. Di sisi lain, pesawat tersebut ini juga sempat mengalami go around atau manuver penerbangan standar di mana pilot ini membatalkan upaya pendaratan dan berputar-putar untuk mencobanya lagi. Kemudian diduga tabrakan burung ini juga telah menyebabkan kerusakan roda pendaratan. Namun demikian, terkait dugaan tersebut masih dilakukan penyelidikan. Sampai berita ini ditayangkan pada Minggu 29 Desember 2024, sejauh ini Tribun Network masih terus memantau informasi terkait perkembangan atas kejadian pesawat Jeju Air jatuh di Bandara Muan, Korea Selatan.
그러면 기다리고 있으라고 그래도 찍지 마. Pesawat Jeju Air dengan nomor penerbangan 7C2216 dari Bangkok dilaporkan jatuh di Bandara Internasional Muan, Provinsi Jeolla Selatan, Korea Selatan pada Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 09.00 waktu setempat. Pesawat tersebut diketahui membawa 175 penumpang dan 6 kru. Atas kejadian tersebut, informasi sementara yang diterima Tribun Network pada Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, korban tewas sebanyak 47 orang. Diduga pesawat gagal melakukan pendaratan darurat setelah roda pendaratan transportasi udara tersebut tidak berfungsi dengan benar. Selama upaya pendaratan darurat, pesawat tidak dapat mengurangi kecepatannya secara memadai saat mendekati ujung landasan pacu. Pesawat kemudian menabrak struktur bandara di ujung landasan pacu tersebut. Hal itu mengakibatkan kerusakan parah pada badan pesawat dan memicu kebakaran. Penerbangan Jeju Air dilaporkan telah mencoba satu pendaratan sebelum dipaksa untuk berputar-putar ketika roda pendaratan gagal turun secara normal. Di sisi lain, hal itu disebut go around adalah manuver penerbangan standar di mana pilot membatalkan upaya pendaratan dan berputar-putar untuk mencoba lagi. Kemudian diduga tabrakan burung telah menyebabkan kerusakan roda pendaratan, meskipun hal ini masih dalam penyelidikan. 2 orang dikabarkan ditemukan oleh petugas evakuasi dan masih hidup. Proses evakuasi terkait korban selamat atau korban lainnya masih dilakukan pendataan. Operasi penyelamatan besar pun dikabarkan masih terus berlangsung di bandara, yakni bagian barat daya negara tersebut. Berdasarkan video yang diterima Tribun Network, tampak kepulan asap hitam keluar dari badan pesawat saat kejadian tersebut. Pesawat ini juga terlihat terbakar setelah jatuh, kemudian sejumlah pemadam kebakaran dan kendaraan darurat yang dikerahkan juga berada di dekat pesawat. Sementara itu, penjabat Presiden Korea Selatan Choi Sang-mok memerintahkan upaya habis-habisan untuk operasi penyelamatan di Bandara Muan. Sebagai informasi saudara, warga negara Thailand termasuk di antara mereka yang berada dalam pesawat. Penjabat Presiden Korea Selatan Choi Sang-mok juga telah menginstruksikan responden darurat untuk memobilisasi semua peralatan dan personil yang tersedia untuk menanggapi kecelakaan itu. Hal ini juga turut disampaikan melalui siaran pers dari Kementerian Dalam Negeri dan Keselamatan. Tragedi ini terjadi hanya 2 hari setelah Choi menjabat sebagai pejabat presiden, babak terakhir dalam masa kekacauan politik di Korea Selatan. Presiden negara saat ini, Yoon Suk Yeol, dicabut kekuasaannya oleh parlemen 2 minggu lalu. Itu menyusul perintah darurat militer yang menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan politik sebelumnya. Kecelakaan pesawat dari maskapai Jeju Air terjadi di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan. Pesawat Jeju Air itu jatuh di Bandara Muan pada Minggu 29 Desember sekira pukul 9 pagi waktu setempat. Pesawat yang mengangkut 175 penumpang dan 6 kru itu jatuh setelah keluar dari landasan pacu. Maskapai Jeju Air itu menabrak tembok bandara dan meledak. Berdasarkan laporan Yonhap, 29 orang meninggal dunia akibat insiden tersebut. Jumlah korban tersebut diprediksi bakal bertambah melihat besarnya ledakan yang terjadi dalam kecelakaan pesawat itu. Kecelakaan tersebut diduga terjadi karena roda pendaratan pesawat Jeju Air tidak berfungsi. Akibat roda pendaratan rusak,
pesawat tersebut keluar landasan pacu dan menabrak pagar hingga meledak. Setelah menabrak pagar, api membakar badan pesawat hingga memunculkan kepulan asap hitam yang membumbung tinggi. Pihak berwenang Korea Selatan berhasil memadamkan api ledakan pesawat dalam waktu 43 menit. Sebanyak 80 petugas pemadam kebakaran dikirim ke lokasi kejadian untuk memadamkan api ledakan pesawat tersebut. Sementara itu, juru bicara Jeju Air mengatakan pihak maskapai saat ini sedang memeriksa laporan dugaan penyebab kecelakaan tersebut. Korban meninggal dunia dalam insiden maut jatuhnya pesawat Jeju Air dari Bangkok di Bandar Udara Internasional Muan, Korea Selatan. Ini dikabarkan menjadi 179 orang dan 2 korban selamat pada Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Informasi tersebut berdasarkan laporan dari salah satu media pemberitaan Korea Now pada Minggu 29 Desember 2024 waktu setempat. Diketahui saudara pesawat tersebut membawa 175 penumpang dan 6 kru. Kendati demikian, belum diketahui terkait identitas korban meninggal maupun korban selamat dalam insiden tragis tersebut. Pesawat Jeju Air dengan nomor penerbangan 7C2216 dari Bangkok tersebut dilaporkan tergelincir di landasan pacu dan jatuh di Bandara Muan. Kecelakaan itu terjadi sekira pukul 09.00 waktu setempat. Diduga pesawat gagal melakukan pendaratan darurat setelah roda pendaratan transportasi udara tersebut tidak berfungsi dengan baik. Selama upaya pendaratan darurat, pesawat dikabarkan tidak dapat mengurangi kecepatannya secara memadai saat mendekati ujung landasan pacu. Pesawat kemudian menabrak struktur bandara di ujung landasan pacu tersebut. Hal itulah yang mengakibatkan kerusakan parah pada badan pesawat dan memicu kebakaran. Kronologi pesawat Jeju Air jatuh di Bandara Muan, Korea Selatan diduga berawal dari tidak berfungsinya roda kendaraan. Diduga roda pesawat tidak berfungsi dengan baik saat pilot hendak melakukan pendaratan darurat. Adapun dugaan lain, roda pesawat rusak seusai tabrakan dengan burung. Diduga pesawat gagal melakukan pendaratan darurat setelah roda pendaratan transportasi udara ini tidak berfungsi dengan benar. Selama upaya pendaratan darurat, pesawat dilaporkan tidak dapat mengurangi kecepatannya secara memadai saat mendekati ujung landasan pacu. Pesawat kemudian menabrak struktur bandara di ujung landasan pacu tersebut. Hal itulah yang mengakibatkan kerusakan parah pada badan pesawat dan memicu kebakaran. Penerbangan Jeju Air ini dilaporkan telah mencoba satu pendaratan sebelum dipaksa untuk berputar-putar ketika roda pendaratan gagal turun secara normal. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan kondisi ataupun situasi di Bandara Muan setelah terjadinya pesawat Jeju Air jatuh. Di mana ini para korban tewas maupun yang dilaporkan korban selamat sejauh ini yang diterima oleh Tribun Network ini baru 2 orang yang ditemukan selamat atau dalam kondisi masih hidup yang diduga ini merupakan kru pesawat Jeju Air. Dan sampai saat ini bahkan proses evakuasi para korban yang hilang maupun para korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia ini juga masih dilakukan proses evakuasi dan identifikasi terkait identitas korban. Dan seperti yang Anda lihat juga saudara, setelah kejadian bahkan puing-puing pesawat ini terlihat sudah tidak berbentuk lagi, tidak ada badan pesawat yang terlihat secara utuh. Hanya saja tadi terlihat beberapa sayap pesawat atau bagian ekor pun juga sudah tak berbentuk. Penerbangan Jeju Air ini sebelumnya dilaporkan memang telah mengalami sejumlah masalah saat sudah terbang. Di sisi lain, pesawat tersebut ini juga sempat mengalami go around atau manuver penerbangan standar di mana pilot ini membatalkan upaya pendaratan dan berputar-putar untuk mencobanya lagi. Kemudian diduga tabrakan burung ini juga telah menyebabkan kerusakan roda pendaratan. Namun demikian, terkait dugaan tersebut masih dilakukan penyelidikan. Sampai berita ini ditayangkan pada Minggu 29 Desember 2024,
Sejauh ini Tribun Network masih terus memantau informasi terkait perkembangan atas kejadian pesawat Jeju Air jatuh di Bandara Muan, Korea Selatan. 네, 광주예요. 연락 오죠, 연락 오죠. 왜 그러면 기다리고 있으라고 그래야죠. 그렇지가. Pesawat Jeju Air dengan nomor penerbangan 7C2216 dari Bangkok dilaporkan jatuh di Bandara Internasional Muan, Provinsi Jeolla Selatan, Korea Selatan pada Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 09.00 waktu setempat. Pesawat tersebut diketahui membawa 175 penumpang dan 6 kru. Atas kejadian tersebut, informasi sementara yang diterima Tribun Network pada Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, korban tewas sebanyak 47 orang. Diduga pesawat gagal melakukan pendaratan darurat setelah roda pendaratan transportasi udara tersebut tidak berfungsi dengan benar. Selama upaya pendaratan darurat, pesawat tidak dapat mengurangi kecepatannya secara memadai saat mendekati ujung landasan pacu. Pesawat kemudian menabrak struktur bandara di ujung landasan pacu tersebut. Hal itu mengakibatkan kerusakan parah pada badan pesawat dan memicu kebakaran. Penerbangan Jeju Air dilaporkan telah mencoba satu pendaratan sebelum dipaksa untuk berputar-putar ketika roda pendaratan gagal turun secara normal. Di sisi lain, hal itu disebut go around adalah manuver penerbangan standar di mana pilot membatalkan upaya pendaratan dan berputar-putar untuk mencoba lagi. Kemudian diduga tabrakan burung telah menyebabkan kerusakan roda pendaratan meskipun hal ini masih dalam penyelidikan. 2 orang dikabarkan ditemukan oleh petugas evakuasi dan masih hidup. Proses evakuasi terkait korban selamat atau korban lainnya masih dilakukan pendataan. Operasi penyelamatan besar pun dikabarkan masih terus berlangsung di bandara, yakni bagian barat daya negara tersebut. Berdasarkan video yang diterima Tribun Network, tampak kepulan asap hitam keluar dari badan pesawat saat kejadian tersebut. Pesawat ini juga terlihat terbakar setelah jatuh, kemudian sejumlah pemadam kebakaran dan kendaraan darurat yang dikerahkan juga berada di dekat pesawat. Sementara itu, penjabat Presiden Korea Selatan Choi Sang-mok memerintahkan upaya habis-habisan untuk operasi penyelamatan di Bandara Muan. Sebagai informasi saudara, warga negara Thailand termasuk di antara mereka yang berada dalam pesawat. Penjabat Presiden Korea Selatan Choi Sang-mok juga telah menginstruksikan responden darurat untuk memobilisasi semua peralatan dan personil yang tersedia untuk menanggapi kecelakaan itu. Hal ini juga turut disampaikan melalui siaran pers dari Kementerian Dalam Negeri dan Keselamatan. Tragedi ini terjadi hanya 2 hari setelah Choi menjabat sebagai pejabat presiden, babak terakhir dalam masa kekacauan politik di Korea Selatan. Presiden negara saat ini, Yoon Suk Yeol, dicabut kekuasaannya oleh parlemen 2 minggu lalu. Itu menyusul perintah darurat militer yang menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan politik sebelumnya.
Kecelakaan pesawat dari maskapai Jeju Air terjadi di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan. Pesawat Jeju Air itu jatuh di Bandara Muan pada Minggu 29 Desember sekira pukul 9 pagi waktu setempat. Pesawat yang mengangkut 175 penumpang dan 6 kru itu jatuh setelah keluar dari landasan pacu. Maskapai Jeju Air itu menabrak tembok bandara dan meledak. Berdasarkan laporan Yonhap, 29 orang meninggal dunia akibat insiden tersebut. Jumlah korban tersebut diprediksi bakal bertambah melihat besarnya ledakan yang terjadi dalam kecelakaan pesawat itu. Kecelakaan tersebut diduga terjadi karena roda pendaratan pesawat Jeju Air tidak berfungsi. Akibat roda pendaratan rusak, pesawat tersebut keluar landasan pacu dan menabrak pagar hingga meledak. Setelah menabrak pagar, api membakar badan pesawat hingga memunculkan kepulan asap hitam yang membumbung tinggi. Pihak berwenang Korea Selatan berhasil memadamkan api ledakan pesawat dalam waktu 43 menit. Sebanyak 80 petugas pemadam kebakaran dikirim ke lokasi kejadian untuk memadamkan api ledakan pesawat tersebut. Sementara itu, juru bicara Jeju Air mengatakan pihak maskapai saat ini sedang memeriksa laporan dugaan penyebab kecelakaan tersebut. Korban meninggal dunia dalam insiden maut jatuhnya pesawat Jeju Air dari Bangkok di Bandar Udara Internasional Muan, Korea Selatan. Ini dikabarkan menjadi 179 orang dan 2 korban selamat pada Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Informasi tersebut berdasarkan laporan dari salah satu media pemberitaan Korea Now pada Minggu 29 Desember 2024 waktu setempat. Diketahui saudara pesawat tersebut membawa 175 penumpang dan 6 kru. Kendati demikian, belum diketahui terkait identitas korban meninggal maupun korban selamat dalam insiden tragis tersebut. Pesawat Jeju Air dengan nomor penerbangan 7C2216 dari Bangkok tersebut dilaporkan tergelincir di landasan pacu dan jatuh di Bandara Muan. Kecelakaan itu terjadi sekira pukul 09.00 waktu setempat. Diduga pesawat gagal melakukan pendaratan darurat setelah roda pendaratan transportasi udara tersebut tidak berfungsi dengan baik. Selama upaya pendaratan darurat, pesawat dikabarkan tidak dapat mengurangi kecepatannya secara memadai saat mendekati ujung landasan pacu. Pesawat kemudian menabrak struktur bandara di ujung landasan pacu tersebut. Hal itulah yang mengakibatkan kerusakan parah pada badan pesawat dan memicu kebakaran. Kronologi pesawat Jeju Air jatuh di Bandara Muan, Korea Selatan diduga berawal dari tidak berfungsinya roda kendaraan. Diduga roda pesawat tidak berfungsi dengan baik saat pilot hendak melakukan pendaratan darurat. Adapun dugaan lain roda pesawat rusak seusai tabrakan dengan burung. Diduga pesawat gagal melakukan pendaratan darurat setelah roda pendaratan transportasi udara ini tidak berfungsi dengan benar. Selama upaya pendaratan darurat, pesawat dilaporkan tidak dapat mengurangi kecepatannya secara memadai saat mendekati ujung landasan pacu. Pesawat kemudian menabrak struktur bandara di ujung landasan pacu tersebut. Hal itulah yang mengakibatkan kerusakan parah pada badan pesawat dan memicu kebakaran. Penerbangan Jeju Air ini dilaporkan telah mencoba satu pendaratan sebelum dipaksa untuk berputar-putar ketika roda pendaratan gagal turun secara normal. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan kondisi ataupun situasi di Bandara Muan setelah terjadinya pesawat Jeju Air jatuh. Di mana ini para korban tewas maupun yang dilaporkan korban selamat sejauh ini yang diterima oleh Tribun Network ini baru 2 orang yang ditemukan selamat atau dalam kondisi masih hidup yang diduga ini merupakan kru pesawat Jeju Air. Dan sampai saat ini bahkan proses evakuasi para korban yang hilang maupun para korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia ini juga masih dilakukan proses evakuasi dan identifikasi terkait identitas korban. Dan seperti yang Anda lihat juga saudara, setelah kejadian bahkan puing-puing pesawat ini terlihat sudah tidak berbentuk lagi, tidak ada badan pesawat yang terlihat secara utuh. Hanya saja tadi terlihat beberapa sayap pesawat atau bagian ekor pun juga sudah tak berbentuk.
Penerbangan Jeju Air ini sebelumnya dilaporkan memang telah mengalami sejumlah masalah saat sudah terbang. Di sisi lain, pesawat tersebut ini juga sempat mengalami go around atau manuver penerbangan standar di mana pilot ini membatalkan upaya pendaratan dan berputar-putar untuk mencobanya lagi. Kemudian diduga tabrakan burung ini juga telah menyebabkan kerusakan roda pendaratan. Namun demikian, terkait dugaan tersebut masih dilakukan penyelidikan. Sampai berita ini ditayangkan pada Minggu 29 Desember 2024, sejauh ini Tribun Network masih terus memantau informasi terkait perkembangan atas kejadian pesawat Jeju Air jatuh di Bandara Muan, Korea Selatan. 네, 광주예요. 연락 오죠, 연락 오죠. 그러면 기다리고 있으라고 그래도 혹시나. Pesawat Jeju Air dengan nomor penerbangan 7C2216 dari Bangkok dilaporkan jatuh di Bandara Internasional Muan, Provinsi Jeolla Selatan, Korea Selatan pada Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 09.00 waktu setempat. Pesawat tersebut diketahui membawa 175 penumpang dan 6 kru. Atas kejadian tersebut, informasi sementara yang diterima Tribun Network pada Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, korban tewas sebanyak 47 orang. Diduga pesawat gagal melakukan pendaratan darurat setelah roda pendaratan transportasi udara tersebut tidak berfungsi dengan benar. Selama upaya pendaratan darurat, pesawat tidak dapat mengurangi kecepatannya secara memadai saat mendekati ujung landasan pacu. Pesawat kemudian menabrak struktur bandara di ujung landasan pacu tersebut. Hal itu mengakibatkan kerusakan parah pada badan pesawat dan memicu kebakaran. Penerbangan Jeju Air dilaporkan telah mencoba satu pendaratan sebelum dipaksa untuk berputar-putar ketika roda pendaratan gagal turun secara normal. Di sisi lain, hal itu disebut go around adalah manuver penerbangan standar di mana pilot membatalkan upaya pendaratan dan berputar-putar untuk mencoba lagi. Kemudian diduga tabrakan burung telah menyebabkan kerusakan roda pendaratan, meskipun hal ini masih dalam penyelidikan. 2 orang dikabarkan ditemukan oleh petugas evakuasi dan masih hidup. Proses evakuasi terkait korban selamat atau korban lainnya masih dilakukan pendataan. Operasi penyelamatan besar pun dikabarkan masih terus berlangsung di bandara, yakni bagian barat daya negara tersebut. Berdasarkan video yang diterima Tribun Network, tampak kepulan asap hitam keluar dari badan pesawat saat kejadian tersebut. Pesawat ini juga terlihat terbakar setelah jatuh, kemudian sejumlah pemadam kebakaran dan kendaraan darurat yang dikerahkan juga berada di dekat pesawat. Sementara itu, penjabat Presiden Korea Selatan Choi Sang-mok memerintahkan upaya habis-habisan untuk operasi penyelamatan di Bandara Muan. Sebagai informasi saudara, warga negara Thailand termasuk di antara mereka yang berada dalam pesawat. Penjabat Presiden Korea Selatan Choi Sang-mok juga telah menginstruksikan responden darurat untuk memobilisasi semua peralatan dan personil yang tersedia untuk menanggapi kecelakaan itu.
Hal ini juga turut disampaikan melalui siaran pers dari Kementerian Dalam Negeri dan Keselamatan. Tragedi ini terjadi hanya 2 hari setelah Choi menjabat sebagai pejabat presiden babak terakhir dalam masa kekacauan politik di Korea Selatan. Presiden negara saat ini, Yoon Suk Yeol, dicabut kekuasaannya oleh parlemen 2 minggu lalu. Itu menyusul perintah darurat militer yang menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan politik sebelumnya. Kecelakaan pesawat dari maskapai Jeju Air terjadi di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan. Pesawat Jeju Air itu jatuh di Bandara Muan pada Minggu 29 Desember sekira pukul 9 pagi waktu setempat. Pesawat yang mengangkut 175 penumpang dan 6 kru itu jatuh setelah keluar dari landasan pacu. Maskapai Jeju Air itu menabrak tembok bandara dan meledak. Berdasarkan laporan Yonhap, 29 orang meninggal dunia akibat insiden tersebut. Jumlah korban tersebut diprediksi bakal bertambah melihat besarnya ledakan yang terjadi dalam kecelakaan pesawat itu. Kecelakaan tersebut diduga terjadi karena roda pendaratan pesawat Jeju Air tidak berfungsi. Akibat roda pendaratan rusak, pesawat tersebut keluar landasan pacu dan menabrak pagar hingga meledak. Setelah menabrak pagar, api membakar badan pesawat hingga memunculkan kepulan asap hitam yang membumbung tinggi. Pihak berwenang Korea Selatan berhasil memadamkan api ledakan pesawat dalam waktu 43 menit. Sebanyak 80 petugas pemadam kebakaran dikirim ke lokasi kejadian untuk memadamkan api ledakan pesawat tersebut. Sementara itu, juru bicara Jeju Air mengatakan pihak maskapai saat ini sedang memeriksa laporan dugaan penyebab kecelakaan tersebut. Korban meninggal dunia dalam insiden maut jatuhnya pesawat Jeju Air dari Bangkok di Bandar Udara Internasional Muan, Korea Selatan. Ini dikabarkan menjadi 179 orang dan 2 korban selamat pada Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Informasi tersebut berdasarkan laporan dari salah satu media pemberitaan Korea Now pada Minggu 29 Desember 2024 waktu setempat. Diketahui saudara pesawat tersebut membawa 175 penumpang dan 6 kru. Kendati demikian, belum diketahui terkait identitas korban meninggal maupun korban selamat dalam insiden tragis tersebut. Pesawat Jeju Air dengan nomor penerbangan 7C2216 dari Bangkok tersebut dilaporkan tergelincir di landasan pacu dan jatuh di Bandara Muan. Kecelakaan itu terjadi sekira pukul 09.00 waktu setempat. Diduga pesawat gagal melakukan pendaratan darurat setelah roda pendaratan transportasi udara tersebut tidak berfungsi dengan baik. Selama upaya pendaratan darurat, pesawat dikabarkan tidak dapat mengurangi kecepatannya secara memadai saat mendekati ujung landasan pacu. Pesawat kemudian menabrak struktur bandara di ujung landasan pacu tersebut. Hal itulah yang mengakibatkan kerusakan parah badan pesawat dan memicu kebakaran. Kronologi pesawat Jeju Air jatuh di Bandara Muan, Korea Selatan diduga berawal dari tidak berfungsinya kendaraan. Pilot hendak melakukan pendaratan darurat. Adapun dugaan lain roda pesawat rusak seusai tabrakan dengan buruk. Pesawat gagal melakukan pendaratan darurat setelah roda pendaratan transportasi udara ini tidak berfungsi dengan benar. Selama upaya pendaratan darurat, pesawat dilaporkan tidak dapat mengurangi kecepatannya secara memadai saat mendekati ujung landasan pacu. Pesawat kemudian menabrak struktur bandara di ujung landasan pacu tersebut. Hal itulah yang mengakibatkan kerusakan parah pada badan pesawat dan memicu kebakaran. Penerbangan Jeju Air ini dilaporkan satu pendaratan sebelum dipaksa untuk berputar-putar ketika roda pendaratan gagal turun secara normal. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan
kondisi ataupun situasi di Bandara Muan setelah terjadinya pesawat Jeju Air, di mana ini para korban tewas maupun yang dilaporkan korban selamat sejauh ini yang diterima oleh Tribun Network ini baru 2 orang yang ditemukan selamat atau dalam kondisi masih hidup, yang diduga ini merupakan kru pesawat Jeju Air. Dan sampai saat ini bahkan proses evakuasi para korban yang hilang pun para yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia ini juga masih dilakukan proses evakuasi dan identifikasi terkait identitas korban. Dan seperti yang Anda lihat juga saudara, setelah kejadian bahkan puing-puing pesawat ini terlihat sudah tidak berbentuk lagi, tidak ada badan pesawat yang terlihat secara utuh. Hanya saja tadi terlihat beberapa sayap pesawat atau bagian ekor pun juga sudah tak berbentuk. Penerbangan Jeju Air ini sebelumnya dilaporkan memang telah mengalami sejumlah masalah saat sudah terbang. Di sisi lain, pesawat tersebut ini juga sempat mengalami go around atau manuver penerbangan standar di mana pilot ini membatalkan upaya pendaratan dan berputar-putar untuk mencobanya lagi. Kemudian diduga tabrakan burung ini juga telah menyebabkan kerusakan roda pendaratan. Namun demikian, terkait dugaan tersebut masih dilakukan penyelidikan. Sampai berita ini ditayangkan pada Minggu 29 Desember 2024, sejauh ini Tribun Network masih terus memantau informasi terkait perkembangan atas kejadian pesawat Jeju Air jatuh di Bandara Muan, Korea Selatan. 네, 관계해요. 연락 오겠죠, 연락 오겠죠. 그러면 기다리고 있으라고 그래요, 김치가. Pesawat Jeju Air dengan nomor penerbangan 7C2216 dari Bangkok dilaporkan jatuh di Bandara Internasional Muan, Provinsi Jeolla Selatan, Korea Selatan pada Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 09.00 waktu setempat. Pesawat tersebut diketahui membawa 175 penumpang dan 6 kru. Atas kejadian tersebut, informasi sementara yang diterima Tribun Network pada Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, korban tewas sebanyak 47 orang. Diduga pesawat gagal melakukan pendaratan darurat setelah roda pendaratan transportasi udara tersebut tidak berfungsi dengan benar. Selama upaya pendaratan darurat, pesawat tidak dapat mengurangi kecepatannya secara memadai saat mendekati ujung landasan pacu. Pesawat kemudian menabrak struktur bandara di ujung landasan pacu tersebut. Hal itu mengakibatkan kerusakan parah pada badan pesawat dan memicu kebakaran. Penerbangan Jeju Air dilaporkan telah mencoba satu pendaratan sebelum dipaksa untuk berputar-putar ketika roda pendaratan gagal turun secara normal. Di sisi lain, hal itu disebut go around adalah manuver penerbangan standar di mana pilot membatalkan upaya pendaratan dan berputar-putar untuk mencoba lagi. Kemudian diduga tabrakan burung telah menyebabkan kerusakan roda pendaratan, meskipun hal ini masih dalam penyelidikan.
2 orang dikabarkan ditemukan oleh petugas evakuasi dan masih hidup. Proses evakuasi terkait korban selamat atau korban lainnya masih dilakukan pendataan. Operasi penyelamatan besar pun dikabarkan masih terus berlangsung di bandara, yakni bagian barat daya negara tersebut. Berdasarkan video yang diterima Tribun Network, tampak kepulan asap hitam keluar dari badan pesawat saat kejadian tersebut. Pesawat ini juga terlihat terbakar setelah jatuh. Kemudian sejumlah pemadam kebakaran dan kendaraan darurat yang dikerahkan juga berada di dekat pesawat. Sementara itu, penjabat Presiden Korea Selatan Choi Sang-mok memerintahkan upaya habis-habisan untuk operasi penyelamatan di Bandara Muan. Sebagai informasi saudara, warga negara Thailand termasuk di antara mereka yang berada dalam pesawat. Penjabat Presiden Korea Selatan Choi Sang-mok juga telah menginstruksikan responden darurat untuk memobilisasi semua peralatan dan personil yang tersedia untuk menanggapi kecelakaan itu. Hal ini juga turut disampaikan melalui siaran pers dari Kementerian Dalam Negeri dan Keselamatan. Tragedi ini terjadi hanya 2 hari setelah Choi menjabat sebagai pejabat presiden, babak terakhir dalam masa kekacauan politik di Korea Selatan. Presiden negara saat ini, Yoon Suk Yeol, dicabut kekuasaannya oleh parlemen 2 minggu lalu. Itu menyusul perintah darurat militer yang menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan politik sebelumnya. Kecelakaan pesawat dari maskapai Jeju Air terjadi di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan. Pesawat Jeju Air itu jatuh di Bandara Muan pada Minggu 29 Desember sekira pukul 9 pagi waktu setempat. Pesawat yang mengangkut 175 penumpang dan 6 kru itu jatuh setelah keluar dari landasan pacu. Maskapai Jeju Air itu menabrak tembok bandara dan meledak. Berdasarkan laporan Yonhap, 29 orang meninggal dunia akibat insiden tersebut. Jumlah korban tersebut diprediksi bakal bertambah melihat besarnya ledakan yang terjadi dalam kecelakaan pesawat itu. Kecelakaan tersebut diduga terjadi karena roda pendaratan pesawat Jeju Air tidak berfungsi. Akibat roda pendaratan rusak, pesawat tersebut keluar landasan pacu dan menabrak pagar hingga meledak. Setelah menabrak pagar, api membakar badan pesawat hingga memunculkan kepulan asap hitam yang membumbung tinggi. Pihak berwenang Korea Selatan berhasil memadamkan api ledakan pesawat dalam waktu 43 menit. Sebanyak 80 petugas pemadam kebakaran dikirim ke lokasi kejadian untuk memadamkan api ledakan pesawat tersebut. Sementara itu, juru bicara Jeju Air mengatakan pihak maskapai saat ini sedang memeriksa laporan dugaan penyebab kecelakaan tersebut. Korban meninggal dunia dalam insiden maut jatuhnya pesawat Jeju Air dari Bangkok di Bandar Udara Internasional Muan, Korea Selatan. Ini dikabarkan menjadi 179 orang dan 2 korban selamat pada Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Informasi tersebut berdasarkan laporan dari salah satu media pemberitaan Korea Now pada Minggu 29 Desember 2024 waktu setempat. Diketahui saudara pesawat tersebut membawa 175 penumpang dan 6 kru. Kendati demikian, belum diketahui terkait identitas korban meninggal maupun korban selamat dalam insiden tragis tersebut. Pesawat Jeju Air dengan nomor penerbangan 7C2216 dari Bangkok tersebut dilaporkan tergelincir di landasan pacu dan jatuh di Bandara Muan. Kecelakaan itu terjadi sekira pukul 09.00 waktu setempat. Diduga pesawat gagal melakukan pendaratan darurat setelah roda pendaratan transportasi udara tersebut tidak berfungsi dengan baik. Selama upaya pendaratan darurat, pesawat dikabarkan tidak dapat mengurangi kecepatannya secara memadai saat mendekati ujung landasan pacu. Pesawat kemudian menabrak struktur bandara di ujung landasan pacu tersebut.
Hal itulah yang mengakibatkan kerusakan parah pada badan pesawat dan memicu kebakaran. Kronologi pesawat Jeju Air jatuh di Bandara Muan, Korea Selatan diduga berawal dari tidak berfungsinya roda kendaraan. Diduga roda pesawat tidak berfungsi dengan baik saat pilot hendak melakukan pendaratan darurat. Adapun dugaan lain, roda pesawat rusak seusai tabrakan dengan burung. Diduga pesawat gagal melakukan pendaratan darurat setelah roda pendaratan transportasi udara ini tidak berfungsi dengan benar. Selama upaya pendaratan darurat, pesawat dilaporkan tidak dapat mengurangi kecepatannya secara memadai saat mendekati ujung landasan pacu. Pesawat kemudian menabrak struktur bandara di ujung landasan pacu tersebut. Hal itulah yang mengakibatkan kerusakan parah pada badan pesawat dan memicu kebakaran. Penerbangan Jeju Air ini dilaporkan telah mencoba satu pendaratan sebelum dipaksa untuk berputar-putar ketika roda pendaratan gagal turun secara normal. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan kondisi ataupun situasi di Bandara Muan setelah terjadinya pesawat Jeju Air jatuh. Di mana ini para korban tewas maupun yang dilaporkan korban selamat sejauh ini yang diterima oleh Tribun Network ini baru 2 orang yang ditemukan selamat atau dalam kondisi masih hidup yang diduga ini merupakan kru pesawat Jeju Air. Dan sampai saat ini bahkan proses evakuasi para korban yang hilang maupun para korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia ini juga masih dilakukan proses evakuasi dan identifikasi terkait identitas korban. Dan seperti yang Anda lihat juga, saudara, setelah kejadian bahkan puing-puing pesawat ini terlihat sudah tidak berbentuk lagi, tidak ada badan pesawat yang terlihat secara utuh. Hanya saja tadi terlihat beberapa sayap pesawat atau bagian ekor pun juga sudah tak berbentuk. Penerbangan Jeju Air ini sebelumnya dilaporkan memang telah mengalami sejumlah masalah saat sudah terbang. Di sisi lain, pesawat tersebut ini juga sempat mengalami go around atau manuver penerbangan standar di mana pilot ini membatalkan upaya pendaratan dan berputar-putar untuk mencobanya lagi. Kemudian diduga tabrakan burung ini juga telah menyebabkan kerusakan roda pendaratan. Namun demikian, terkait dugaan tersebut masih dilakukan penyelidikan. Sampai berita ini ditayangkan pada Minggu 29 Desember 2024, sejauh ini Tribun Network masih terus memantau informasi terkait perkembangan atas kejadian pesawat Jeju Air jatuh di Bandara Muan, Korea Selatan. 네, 강제예요. 연락 오죠, 연락 오죠. 왜 그러면 기다리고 있으라고 그래도 좋지가. Pesawat Jeju Air dengan nomor penerbangan 7C2216 dari Bangkok dilaporkan jatuh di Bandara Internasional Muan, Provinsi Jeolla Selatan, Korea Selatan pada Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 09.00 waktu setempat. Pesawat tersebut diketahui membawa 175 penumpang dan 6 kru.
Atas kejadian tersebut, informasi sementara yang diterima Tribun Network pada Minggu 29 Desember 2024 sekira pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, korban tewas sebanyak 47 orang. Diduga pesawat gagal melakukan pendaratan darurat setelah roda pendaratan transportasi udara tersebut tidak berfungsi dengan benar. Selama upaya pendaratan darurat, pesawat tidak dapat mengurangi kecepatannya secara memadai saat mendekati ujung landasan pacu. Pesawat kemudian menabrak struktur bandara di ujung landasan pacu tersebut. Hal itu mengakibatkan kerusakan parah pada badan pesawat dan memicu kebakaran. Penerbangan Jeju Air dilaporkan telah mencoba satu pendaratan sebelum dipaksa untuk berputar-putar ketika roda pendaratan gagal turun secara normal. Di sisi lain,